Kalau mendengar cerita coach ini gitu ya, Ya, saya membayangkan menjadi pelatih usia dini di usia-usia yang sangat labil dan rawan seperti ini itu jauh lebih sulit dong. Karena ya Bang. coach harus masuk ke dalam pribadi mereka, Betul. kemudian harus memikirkan jangka panjang Betul. mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari kemerdekaan Indonesia, Mamat telah kembali. Merdeka. Merdeka. Kesempatan ya. Iya. Merdeka. Tidak ada yang curiga. 17 Agustus merdeka. Hari kemerdekaannya 17 Agustus ya. Iya dong. Anda mau ngarahin kemana nih? Para orang. Banyak yang menanyakan, kemana Mamat? Kemana Mamat? Tidak usah Anda tanyakan, Anda cukup bilang pras out saja. Mantap, bagus sekali, bagus. Sosokan mau gantiin saya di sini, paham bola cuma AS Roma. Sosokan mau selamanya tidak bisa ya. Sudah, sekarang udah mulai ngetweet bola dia. Siapa? Pras Teguh. Pras Teguh. Cari muka berarti. Pengen di sini. Iya. Mamat, aku kangen banget sama kamu. Aduh, aku juga. Mohon maaf dulu. Kenapa? Ya, saya baru comeback Kenapa baru comeback? cedera, Cedera apa? lambung. Kan ini hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Ya, yang betul. ke-77. 77 tahun, Merah. hitam, Persipura. Spesial, kita kedatangan siapa hari ini? Hari ini kita kedatangan seseorang yang mengharumkan Indonesia ketika menjelang 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Memberikan yang kado. memberikan kado buat Indonesia. Ini dia, kita sudah kedatangan legenda coach yang luar biasa. Iya. Eh, Panutan. katanya juga ustadz. Ini dia Coach Bima Sakti. Coach Bima Sakti. Terima kasih. Selamat Bang dulu Mamat. dong, selamat. Bang. Terima kasih. Sudah bisa membawa kado terindah buat Alhamdulillah. Indonesia di kemerdekaan yang Wah, ke-77. seru banget nih Bang, saya teringat banget seperti pertandingan kemarin di final. Heboh banget seperti kalian berdua nih. Bukan kita berdua ini, manusia-manusia ini. Jadi ketika pertandingan final katanya Mamat mendukung lawannya Coach Bima. Kita ya Allah. Ini Enggak, bagian- enggak, kamu bilang bagian kan parah. supaya kalau tim U16 juara tuh terlalu besar kepala. Jadi Tidak berharap juara, tetapi setelah juara kita dorong untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Setuju. Bukan Setuju tuh, Bang Mamat. dielu-elukan, disuruh main iklan. Siap. Lama-lama Iqbal pulang kampung nanti. Jangan. Adik saya mantap, kok mantap. Iqbal tuh siapa? Kapten. Kapten. Lah, itu orang Bandung. Hah? Orang Bandung. Kok orang Bandung? Loh, tanya Coach Bima. Emang orang Bandung? Dia besar di Bandung ya. Besarnya? Iya, tapi orang tuanya, mamanya itu asli Wamena. Iya, Wamena. Marganya warga Oh, berarti Wamena. Iya. Apa? Indonesia berarti Iqbal. Milik Indonesia. Iya deh. Lo gak mau banget sih? Mau. Orang dia kapten timnas Indonesia. Coach Bima apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach Alhamdulillah. Rifan. Jangan Bang manggil Mamat. aku Coach Mas. Gak apa-apa. Kita kan masih sama-sama belajar nih. Waduh. Direkrut nih ganti. Ganti siapa ya? Kita masih butuh kitman ya. Saya senang ada Coach Bima, saya bisa menindas dia. Mantap sekali. Kenapa gua gak mau dipanggil Coach? Kenapa? Kenapa? Karena ada 2 coach di sini. Siapa? Satu Coach Bima Sakti. Satu lagi? Wis. Wis. Waduh, saya harus hormat tuh. Disenyumin dari tadi tuh lah. Iya, disenyumin. Jangan sosokan lu. Local pride apaan. Kemarin. Local pride. Iya. Coach tuh lihat local pride. Iya. Itu tuh kemarin itu rame. Iya, diteriakin. Ya sebenarnya ini sih Bang Mamat sama Coach Novan ya. Rifan. Coach Rifan. Gak apa-apa, salah nama Sampai gak apa-apa. salah. Kadang Novan, kadang Haryanto. Ya jadi mungkin tujuannya bukan itu ya. Ah. Tujuannya bukan itu karena itu spontanitas saja Coach Markus sama Coach Gilang. Iya. Dan kalaupun ada yang merasa tersinggung ya saya kesempatan ini saya mohon maaf. Oke. Ya kalau ada yang merasa tersinggung tapi tujuannya bukan itu. Kebanggaan, euforia. Iya, euforia aja. Gak ada maksud apa-apa yang gak ada Tidak ada, tendensi. ya. Gitu. Tidak ada tendensi apa-apa. Nggak ada. Karena memang U16 sama mau senior, mau pelatih dari luar, mau Ya kita apapun harus semuanya support. kolaborasi Ya kita support semuanya ya. Selama itu untuk memajukan sepak bola Indonesia, kita support dan kita beri waktu, beri kesempatan, ya kita harus support. Dan itu juga terbukti saya berapa kali di
diberi kesempatan oleh Coach Sintayong untuk membawa timnas U19, yang terakhir bawa ke Tolon. Kemudian kalau dibilang kita masalah mungkin naturalisasi, sebenarnya kita di tim kita juga ada Jidabin. Jadi nggak ada tujuan untuk mendiskriminasikan siapa-siapa, nggak ada. Memang mereka karena gembira, euforia sesaat, dan sekali lagi kalau memang ada yang tersinggung, ada yang merasa nggak nyaman, saya sebagai head coach di timnas U16 saya mohon maaf. Oke, ya netizen clear ya, udah aman nih. Ini Clear. coach langsung head coachnya yang langsung mengklarifikasi ya, itu cuma euforia. Namanya orang senang kan kadang keceplosan, Ya. bahagia Ya. sesaat keceplosan Iya, gitu-gitu. Iya. betul. Nah, tapi kalau soal yang angkat piala bareng, Kalau soal itu, ya jadi sebenarnya soal angkat piala itu juga mungkin bisa kita klarifikasi di sini. Itu mungkin salah satunya saya dengan Iqbal juga. Saya secara pribadi saya nyuruh Pak Menpora dan Pak Ketum, Pak ikut ngangkat aja gitu. Karena ini kemenangan kita bersama. Karena selama ini saya jujur saya juga berterima kasih kepada pemerintah, Pak Jokowi melalui Pak Menpora sangat support sekali dengan timnas di semua level. Bahkan Pak Ketum juga begitu, Pak Sekjen Coach Indra saat kita mau menghadapi Piala AFF ini penambahan official ya yang tadinya dokter hanya 1 ditambah jadi 2. Ya karena satu ini juga bagian untuk belajar dokter dari Pekanbaru itu untuk belajar dengan dokter yang lama supaya nanti saat dibutuhkan di timnas yang lain, level yang lain mereka harus siap. Mesur tadinya hanya 2 ditambah jadi 3. Jadi mohon maaf jadi 4. Kemudian fisioterapi jadi 2. Jadi itu salah satu vitamin juga dikirim semua buat timnas U16. Dan hasilnya oleh sebab itu saya langsung sampaikan waktu pas kita mau ngangkat piala, Pak Menpora, Pak Ketum silahkan ikut angkat juga, ini kemenangan kita bersama. Gitu. Oke. Aman ya, terima kasih Pak Menpora dan Pak Ketum sudah membantu Ya. Coach Bima Ya, Sakti itu. sehingga membawa kebanggaan buat Ya. kita ya. Iya kalau ada bantuan kita harus apresiasi gitu kan. Pak Ketum ditunggu di sini ya kan. Iya Pak Ketum udah diundang di sini. Iya. Pak Ketum datang dong. Kemarin sempat cancel ya, sempat cancel. Sempat cancel. Katanya mau ke sini. Iya nanti insya Allah nanti ke sini. Pak Kalau Ketum bisa. kan katanya mau ke Mamat tuh. Ini Pak yang suka ngeledek-ledekin Bapak saya. Bukan ngeledekin, tidak ada ngeledekin. Kalau kita melihat ada yang salah, ada kemungkaran di sana, maka kita luruskan. Iya kan, kita mengkritik. Tapi kalau ada bagus di situ, kita harus Apresiasi. apresiasi. Dan ini harus diapresiasi nggak U16? Iya, sangat diapresiasi dong. Karena ini kado terindah untuk Betul, kemerdekaan Indonesia ke-77. ke-77. Makanya saya mau tanya, ketika gol ya, Ya. gol ya, di akhir babak pertama, apakah itu di babak kedua udah yakin juara ketika memasuki babak kedua? Karena kan itu udah bergembira banget tuh bench ya. Ya kita yakin ya Bang Mamat ya, tapi kita tuh juga sampaikan ke pemain di babak pertama. Selesai di ruang ganti saya bilang kesempatan gak datang 2 kali dan kita hari ini leading 1-0. Bukan berarti kita menang, belum. Anggap aja masih 0-0. Siap Coach. Lihat orang tua kalian datang tuh di stadion. Kemudian ini kesempatan kalian untuk memberikan kado terindah buat bangsa Indonesia tanggal 17 nanti. Dan alhamdulillah kita diundang juga. Besok tanggal 17 kita ikut upacara bendera di Istana. Semua pemain ya? Semua pemain dan pelatih. Dan itu kan saya pikir jutaan masyarakat Indonesia pengen di posisi seperti kita. Dan alhamdulillah itu ya bagian dari rezeki lah usaha kita selama ini. Betul. Kerja keras tidak mengkhianati Betul. hasilnya. Kalau rahasianya itu apa sih Coach? Bisa U16 kemarin Coach Bima Sakti dan teman-teman pelatih dan teman-teman pemain membawa sampai bisa juara. Ya pertama saya mengajarkan mereka masalah akhlak adab dulu ya. Itu yang kita tekankan dari awal, dari pembentukan tim 2019 dulu, zaman Marcelino dan kawan-kawan. Kemudian yang tahun ini, karena kita pengen mereka punya akhlak yang baik, punya attitude yang baik, punya adab yang baik, kemudian ilmu. Itu kalau mereka sudah dasarnya itu, ilmu gampang banget masuknya gitu. Tapi kalau mereka sudah nggak respect dengan orang, dengan attitude yang nggak baik, akan sulit juga kita mau ngajarin ilmu sepak bola gitu. Jadi itu kita jaga ibadah sama-sama, kita mengutamakan akhirat dulu, dan itu juga kita toleransi, bukan hanya yang beragama muslim aja kita fasilitasi untuk sholat. Yang beragama non-muslim, itu setiap hari Minggu Coach Indri karena beliau Kristen, kita siapkan sama Jidabin mobil operasional untuk mengantar pemain ke gereja. Saya selalu bilang, Coach Indri, Jidabin, kamu berangkat ke gereja,
ambil jam yang pertama. Saya nggak mau kamu ambil siang, sore atau jam-jam terakhir. Ambil yang pertama. Karena jam 10 siang kita harus antar Krishna yang Hindu ke pura. Gitu. Jadi memang udah diajarkan toleransi. Semuanya udah toleransi. diajarkan Bahkan kalau beribadah. bahkan kita kalau lagi sholat, Jidabin sama Kusindri sama Krishna, dia yang jagain sepatu kita, sandal kita di luar. Gitu. Jadi toleransi. Ada yang maling sandal timnas juga. Ya takutnya kan Bang. Oh, Ya kan? iya. Gitu. Ya kita menjaga gitu kan. Karena pas lagi di jalan, ada barang, tas, pulang latihan, mereka yang jagain di luar gitu. Tujuannya apa sih coach untuk melatih mereka untuk adab, akhlak, kemudian bagaimana attitude mereka gitu. Tujuannya jangka panjang dong pasti. Betul, yang seperti Abang Mama tadi bilang, jangan sampai mereka hanya bagus di 16 saja. Gitu. Kita ingin membekali mereka, mengedukasi mereka yang positif, yang baik agar menjadi mindset mereka. Karena usia-usia mereka 14, 15, ini kan baru lulus SMP ya. Saya aja pribadi banyak teringat di masa-masa SMP. Teman-teman SMP saya ingat, tapi SMA itu apalagi udah banyak yang lupa gitu. Jadi di saat usia mereka ini itulah masuk asupan yang baik, edukasi yang baik sehingga mereka menjadi mindset mereka sampai ke senior, iya gitu. Karena banyak yang ini juga ya coach, kemarin tuh ketika Indonesia juara ada yang memang senang karena ya namanya juga Indonesia juara kan senang ya. Iya. Pada posting selamat ada juga tapi satu pihak yang jangan terlalu diekspos karena takutnya overexposure. Terus karena kan kayak generasi Evan Dimas ya sekarang udah mulai pada hilang gitu. Yang saat itu waktu itu juara. Bahkan sebelum itu ya, generasi-generasi sebelum Iya. itu kita tahu Danon. Betul. Kemudian turnamen-turnamen Iya. di luar itu jago gitu. Tapi Ketika habis itu junior, selesai gitu. Ya memang kita juga butuh pengertian dari teman-teman media. Ini udah banyak banget yang pengen ke hotel, mau liput mereka secara pribadi. Saya batasin itu buat mereka. Kita juga selama persiapan juga kita manage ya masalah pemberitaan. Kita biasanya setiap weekend itu kita kasih kesempatan untuk wartawan kumpul di satu tempat. Bisa preskon dengan pemain dan pelatih. Jadi nggak tiap hari ganti-ganti wartawan si A, si B, si C. Padahal pertanyaan sama aja. Jadi akhirnya mengganggu istirahat pemain. Dan kita juga nggak mau pemain terlalu dibesar-besarkan. Yang paling penting mereka tetap rendah hati, tetap fokus ke tujuan mereka. Rata-rata mereka ingin bahagiakan orang tua mereka. Itu. Tapi kalau misalnya hal yang berhubungan dengan rezeki ya atau Ya. pekerjaan mereka misalnya ditawarin iklan atau ditawarin macam-macam gitu-gitu kan. Ya. Itu apakah tetap melalui Coach Bima juga yang mengontrol itu atau Ya. melarang mereka atau hanya sekedar mengingatkan saja terserah mereka mau terima apa enggak gitu. Ya, kita hanya memberi advice saja, masukan ya, nasihat aja. Kalau masalah kontrak dengan iklan dengan produk-produk tertentu itu kita serahkan ke anaknya dan orang tuanya. Karena yang bertanggung jawab orang tuanya. Kalau sudah masalah kontrak, iklan apa. Karena banyak yang beberapa pemain sudah ditawarin. Saya bilang, oke, tolong buat draft kontraknya, sampaikan ke pemainnya, nanti biar dibicarakan dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya juga butuh mempelajari kontraknya, bahasa-bahasa kontraknya apa aja yang menguntungkan buat pemain, value-nya apa aja, sehingga pemain juga bisa lebih terkontrol lah. Artinya nggak terlalu mereka akhirnya nggak fokus dengan latihannya, dengan performanya gitu. Kenapa coach selalu melibatkan orang tua? Karena saya lihat tuh kayak di ruang ganti aja di locker roomnya ada foto orang tua. Terus sebelum final Orang tua didatangin ya. orang tua didatengin gitu. Aku sih pengen tahu itu tujuannya ke mana gitu. Ya, di mana-mana pasti lah Bang ya. Ya mohon maaf, sejelek-jeleknya orang, sebandel-bandelnya orang, kayak Bang Mamat nih ya. Saya kok anak mami banget saya. Ya, itu kalau udah cerita mama, cerita ibu, cerita orang tua, pasti nangis. Ya, saya kalau udah tanya, itu ada buku saya ada tuh. Saya tanyain pekerjaan orang tuanya apa. Oh pemain-pemain itu dicatat? Iya, saya catat semua. Saya ada datanya, pekerjaannya apa, orang tua anak keberapa. Harus kita tahu background orang tuanya juga. Oleh sebab itu, dari 2019 kita selalu bikin momen-momen yang mereka lagi TC. Saya berangkat tuh sama tim pelatih. Kita udah ke Surabaya, Mojokerto, kemarin ke Tangerang. Itu kita datang ke rumah pemain itu. Pemainnya nggak tahu. Oh nggak tahu, surprise ya. Surprise, pemainnya lagi di TC Pak, Iya, okay. Lagi di hotel. Saya datang ke rumahnya, datang kurang 1 kilo baru kita hubungin orang tuanya. Pak, Bu kita mau datang. Kalau kita kasih tahu dari malam kasihan, merepotkan orang tuanya, takutnya yang nggak ada diada-adain gitu kan. Kita kasih tahu, kok mendadak nggak apa-apa. Pak, Bu kita pengen lihat gimana di rumah. Kita datengin ke rumahnya, kita lihat kamarnya.
Banyak tuh foto-fotonya, kamarnya luar biasa. Saya udah sampaikan ke mereka, kalau kalian ingin menjadi orang sukses, kalian harus disiplin masalah hal-hal kecil. Contohnya kamar kalian, tolong disusun rapi, tolong dirapikan semua susunan bajunya, celananya, pakaian-pakaian dalamnya. Kalau kalian pengen sukses. Dan itu terbukti. Dan mereka juga bikin jadwal. Saya datang ke Mojokerto itu ada pemain bikin jadwal. Bangun jam 4, sholat subuh, latihan, sholat zuhur, sholat pokoknya 5 waktu. Terakhir jam 9 tidur, tanda seru 3. Saya bilang luar biasa. Ini anaknya nggak tahu nih. Saya masuk kamarnya, nanya orang tuanya gimana. Saya datang ke sekolahnya juga. Gimana, tanya gurunya, tanya kepala sekolahnya, tanya teman-temannya. Gimana perkembangan anak ini, apakah ada perubahan? Oh nggak ada. Mereka tetap seperti biasa, seperti Marcelino kita tanya teman-temannya, gitu. Punya pacar apa enggak? Itu perlu kita gali juga, gitu. Kemudian ke masjidnya juga, bener enggak nih anak ini sholat ke masjid 5 waktu? Kutindih ke gerejaan, bener enggak? Tanya sama pengurus gereja, datang ke gereja enggak setiap minggunya? Itu kita dalami semua. Dan anaknya enggak tahu. Begitu kita ambil foto-foto semua, kita panggil pas habis makan kita panggil. Acak aja gitu, panggil Marcelino. Ada foto-fotonya, saya Marcelino itu nangis, ada pemain yang lain juga nangis. Kita panggil, kita tanya, gimana Bapak Ibu sehat, cita-cita kamu apa? Gitu. Kamu pengen bikinkan pabrik orang tua kamu ya, roti, saya bilang gitu. Nangis dia, gitu. Kamu punya sepeda, dia nggak tahu kok Bima tahu gitu. Ke sekolahnya, kamu punya teman namanya ini. Kaget dia nggak tahu ternyata apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan, oh benar dengan apa yang kita gali di rumah, di sekolah maupun di tempat ibadah. Coach, berarti kalau mendengar cerita coach ini gitu ya. Ya. Saya membayangkan menjadi pelatih usia dini di usia-usia yang sangat labil dan rawan seperti ini itu jauh lebih sulit dong. Karena ya, Bang. coach harus masuk ke dalam pribadi mereka, kemudian harus memikirkan jangka panjang mereka. Betul Bang. Makanya ini sebuah tantangan besar ya buat saya. Karena ini buat bekal mereka nanti di usia 19, 23 maupun di senior. Karena kita sekali lagi bukan hanya melihat mereka di lapangan saja yang paling terpenting gitu. Dan mohon maaf kita harus tahu background keluarganya dulu gitu. Mohon maaf misalnya pemain A, pemain B ini beda. Lalu daerah juga sangat berbeda juga. Mohon maaf pemain-pemain dari Papua kita penangannya berbeda. Oke. Ya kita nggak bisa marah di depan umum. Kita panggil gimana adik, gimana orang tua, gimana ini. Betul. Ya, Kenapa sih Mat? Ya, Gak tahu. tapi kalau kita marahin di depan umum, wah dia berontak. Ya makin berontak dan dia pulang. Gitu. Tapi kalau kita pemain Medan, Sumatera beda lagi. Ya, kau ini gimana kau ini? Bisa dia gitu. Jadi kita harus mengerti karakter itu dan itu jadi bagian secara psikologis pemain jadi lebih baik ke depannya gitu. Dan saya juga berterima kasih ya dalam kesempatan ini kepada seluruh stakeholder sepak bola di Indonesia termasuk pemerintah, itu yang paling atas ya, pemerintah, Pak Presiden, Menpora, PSSI, kemudian klub-klub Asprof, karena membentuk tim ini dulu kita seleksi dari 34 Asprof, Askot, Askap. Ya, kemudian kompetisi-kompetisi EPA, Elite Pro, Suratin, kemudian ada kompetisi-kompetisi yang lain juga. Nah ini yang paling bawah lagi adalah SSB Academy. Yeah. Ya, saya kan nggak sempat lagi ngelatih passing, ngelatih crossing. Yeah. Itu kemarin golnya cantik-cantik. Itu bukan saya yang ngajarin. Itu pelatih SSB yang ngajarin semuanya. Oleh sebab itu kita terima kasih pada pelatih SSB, pelatih mereka pertama. Dulu banyak tuh pemain yang dikontrak dengan produk tertentu datang ke kamar saya. Tok-tok kaget ini ada apa? Bawa satu tumpukan gitu jersey merek tertentu. Coach Bima, saya ingin terima kasih kepada Coach Bima. Oh, jangan kasih saya. Kasih orang tua kamu, bapak kamu, kasih pelatih pertama kamu, pelatih sekarang kamu di SSB di Academy. Itu yang lebih berhak untuk menerima ini. Saya bilang gitu. Akhirnya dikasih. Besoknya datang lagi. Sudah dikasih semua. Sudah semua, Coach. Jangan kasih lagi ke ini teman-teman kamu di kampung. Saya bilang gitu. Itu Bang. Iya, memang harus menjadi sosok kakak atau orang Betul, tua. Kita harus menempatkan ini, Bang Mamat. Bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi pelatih, gitu. Bisa jadi orang tua. Iya. Ya, jadi orang tua. Karena ya banyak yang, ya ada beberapa orang yang nggak ada bapaknya, ya kan gitu. Kayak Iqbal kan itu, mohon maaf, orang tuanya kan udah pisah. Gitu. Jadi sekarang Iqbal hanya tinggal sama mamanya. Gitu. Karena kemarin ketemu juga sama mamanya. Terima kasih Coach Bima. Ya memang anaknya cerdas,
ya baik juga, santun sekali. Abang kalau ketemu pasti santun banget, ya luar biasa. Itu salah satu yang membuat dia dijadikan kapten. Ya, jadi gitu. kapten. Dia jadi kapten, orangnya jujur, rajin. Tadi kami di lift, tiba-tiba pemain saya datang. Lagi mau latihan tadi pagi. Sebenarnya ini nggak ada latihan, cuma kita mengisi kekosongan, kita tetap latihan masa transisi ini. Kalau mereka ini, alhamdulillah kita sekarang diinapkan sama PSSI di Hotel Bintang 5. Ya. Bintang 5, wah seneng banget tuh. Pemain Coach Bima, kamarnya besar betul. Bilang gitu. Waduh. Coach Bima, saya ke WC nggak tahu caranya ini. Seneng banget mereka ya, nikmati ini hasil kerja keras kalian, syukuri tapi nggak boleh lupa diri. Itu di lift tadi ada yang nemu uang. Coach Bima, tadi nemu uang Coach. Saya langsung, Masya Allah nih anak nih, oke bagus, jujur. Saya kasih ke resepsi, Pak, Bu ini ada yang jatuh uangnya. Kita nggak tahu tuh nanti mau dikasih siapa. Tapi saya bilang ini hal yang benar, jujur itu mahal. Saya bilang gitu. Karena ini bekal buat mereka. Itu Bang. Ya agak maksudnya menarik banget ya gitu. Kita berarti berbicara U16 yang kelompok-kelompok usia Iya. ini kita hanya berbicara taktik, gimana cara main, gimana ini, tapi secara keseluruhan ya orang Semuanya. orang gitu. Oh iya Bang. Masalahnya kayak yang Abang mau tadi bilang itu dari 2019 mereka nggak tahu tuh. Kemarin nggak ada yang tahu kalau foto orang tuanya ada di locker room. Nggak ada. Jadi ketutupan sama baju jersinya. Tutup kita print, kita laminating fotonya. Mereka juga waktu untuk apa orang tua diminta? Bilangnya untuk kebutuhan bikin paspor gitu. Ya, padahal tujuannya itu gitu. Bohong yang positif ya. Iya, bikin paspor ini untuk ini. Akhirnya kita tempel begitu dia buka. Udah, langsung keluar air mata semua tuh. Semangatnya Gitu. Ada semangatnya naik, Bang. Saya bilang, tolong bahagiakan orang tua kalian, bikin bangga mereka. Mereka selama 15 tahun, 16 tahun mengurus kalian semuanya sehingga bisa seperti sekarang. Mohon maaf, orang tua kalian mungkin rela nggak makan, rela nggak beli sesuatu yang mereka sukai supaya kalian bisa beli sepatu, supaya kalian bisa masuk SSB. Itu yang perlu kalian banggakan sekarang. Oleh sebab itu mainnya, saya taktiknya biasa aja Bang, sama aja. Sama yang lain juga, main 4-3-3, crossing dari sini, ini sama aja. Cuma mereka ada spirit lain. Nah itu yang mungkin secara psikologis tim ini lebih baik. Dan disiplin ya, sehingga Disiplin. apa yang disuruh oleh coach diikutin. Waduh diikutin, semuanya Bang mereka saya melirik gitu aja udah langsung ini. Dan itu ya kita harus bina hubungan itu ya dari hal yang kecil gitu Bang. Gitu. Formula ini tuh siapa sih coach yang menemukan, maksudnya formula Coach Bima kan setiap pelatih pasti punya ini ya, formula metode sendiri-sendiri. Ya. Kalau kata Coach Bima tadi memang kalau taktik mah sama-sama aja sebetulnya. Cuman ada foto orang tua di print gitu. Secara psikologis itu tuh yang menemukan siapa, Coach Bima sendiri atau ada di lisensian sih di kursus? Kalau di kursus ya banyak ilmu kepelatihan ya untuk psikologis memang yang kita belajar. Kemudian masukan dari asisten-asisten saya, Coach Firman, Coach Indri, Coach Markus, Coach Gilang itu mereka banyak sekali membantu saya. Saya nggak bisa kerja sendiri tanpa mereka. Dan kita juga waktu saya juga bersyukur bisa belajar kemarin sama Coach Luis gimana respect dengan pemain, dengan Coach Sintayong, bagaimana mendidik disiplin. Jadi hal itu yang saya kemas, kita cocok buat di timnas U16 karena kan kadang-kadang suatu metode, suatu ilmu nggak pas di 16 gitu kan. Tapi ini pas semuanya dan kita ini alhamdulillah ya bisa berjalan dengan baik dan pemain itu udah mengerti gitu. Jadi kalau di ruang ganti abang pasti kaget. Ini dipakai apa enggak ruang gantinya sama tim. Itu kita bersihin sendiri mereka. Makan juga gitu. Makan kita ngambil, oke misalnya doa. Setelah doa nanti Coach Indri di rolling tuh. Hari ini misalnya makan pagi sarapan meja 1, 2, 3, 4, 5. Ini dulu 1, 2. Nanti makan siang ganti lagi meja yang mana. Nanti ganti lagi. Nanti seminggu kita rubah komposisi yang duduk. Nggak mungkin saya sama Bang Mamat sama coach nggak bertiga terus, nggak. Nanti dipisah Bang Mamat di sana. Jadi biar ganti orang untuk ngobrol lagi. Chemistry ya. Chemistry. Karena kalau bertiga aja kita terus, ini udah jadi partai nanti. Ya, nggak bisa. Gimana nih gini kita? Karena saya Pikir apa nih? betul Bang Mamat. Karena kita nggak mau jadi blok-blokan, mereka nggak ada. Jadi geng-gengan gitu nggak ada. Ya karena ini sepak bola. Tim ya perlu chemistry, perlu kerjasama, perlu pengertian semuanya. Jadi ganti-ganti. Jadi makan, oke, ambil. Mereka ambil makan. Kalau ada yang minum, 50.000 langsung kena. Gitu. Nyicipin, enak nih Bang, 50.000. Jadi semuanya tunggu, oke semua sudah ambil makanan, baru saya tinggal
selamat makan, baru mereka makan semua. Habis makan, semua piring ini bawa ke tempat. Sebenarnya di hotel ada pelayannya, jadi mereka bersihin semua piring disusun. Seneng tuh yang hotel kita tinggalin. Iyalah, makan gaji buta. Iya, yang enggak Pak, tapi pelayannya lebih mudah lah. Iya, Itu hal kecil yang untuk mereka disiplin. Ya, jadi kalau ada yang makan nggak habis juga kena denda. Jadi makan harus dihabisin. Jadi metode-metode dari pelatih-pelatih, dari asisten, Iya. gitu-gitu. Disatukan, Disatukan ya. dijadikan metode baru, metode Iya. sakti. Iya. Ya, dan Metode Bang Mamat sakti. setelah kita ibadah bareng-bareng gitu, kemudahan selalu ada. Ya, ada yang sakit cepat sembuh. Ya, pokoknya banyaklah kemudahan-kemudahan yang kita terima selama kita ibadah bareng, semuanya juga yang non muslim juga kita jaga ibadahnya. Bukan berarti yang muslim aja kita urusin, yang non muslim nggak ke gereja nggak kita urusin. Ke gereja saya marah, kalau nggak gereja saya denda juga. Yang ke pura nggak ke pura saya marahin juga. Gitu. Bahkan kemarin karena kita belum dapat uang saku, saya biayain gitu. Nggak apa-apa, kita ada uang operasional. Ya, uang operasional tuh ya dari denda-denda itu. Gitu. Oh disangka pelatih patungan. Ya, denda-denda itu kita kumpulin gitu untuk kebutuhan-kebutuhan tim ya, bukan kebutuhan pribadi pelatih dan yang lain. Nanti kita sumbangkan, terkumpul banyak kita sumbangkan ke panti asuhan gitu. Ini sejauh mana coach bisa menjaga ini kan ya kalau di timnas U16 katakanlah bisa nih 25 orang yang coach Bima jagain banget. Nanti kan mereka beranjak dewasa, main sama yang lain, main sama klub lain, main di liga katakanlah gitu. Ya. Itu kan sudah gak kepegang lagi, gak kejaga gitu ya. Oleh sebab itu ya makanya kita tanamkan sedemikian rupa agar mereka tertanam dalam hati sanubari paling dalam biar mereka teringat terus gitu Bang. Karena kalau sudah masuk ke senior, masuk ke klub apalagi, ya ini bermacam-macam. Orangnya beda, apalagi ya mohon maaf mereka jadi minoritas yang baik gitu ya. Tapi selama ini ya bagus semuanya sih. Contohnya Marcelino, Ronaldo, kemudian ada Reza, Raka di Persija. Dan saya melihat waktu pas saya diperbantukan di U19 mereka nggak berubah tuh. Habis latihan bantuin official ngangkat bola. Saya bilang ya berarti emang bener-bener nih ibadahnya juga tetap rajin gitu. Tapi gini nih, oke lah kita U16 juara gitu lah. Ya. Selesai ya, Coach Bima pengen juga selesai sampai di sini gitu ya. Yeah. Artinya euforianya kita ya udah 1 hari atau 2 hari itu kita selamatin pemain dan kemudian memberikan ucapan selamat, udah jangan diekspor terlalu jauh lah gitu. Betul. Nextnya apa nih? Untuk mereka kan masih ke 17 tahun, masih nanti jadi U19, mereka masih jadi. Apa ada scouting lagi, dibubarkan tim lagi, dibentuk baru, atau ini akan berlanjut terus, atau apa yang Coach Bima kemarin Pak Ketum dan Pak Menpora ya, dan Pak Sekjen Coach Indra juga menyampaikan tim ini akan dipertahankan terus nih sampai ke atas nih ya. Kalaupun ada promosi degradasi mungkin ada beberapa pemain yang kita lihat performanya memang menurun kita ganti gitu. Kita ganti dan satu lagi catatan Bang, mungkin ada yang berkata tim ini ada titipan atau bayar. Nggak ada pemain titipan, nggak ada yang bayar. Boleh tanya dengan pemain semuanya, gimana sih mau minta bayaran, orang tuanya ada yang nggak ada ya. Nggak ada bayar semuanya. Coach Bima bilang gini saya percaya. Saya juga percaya. Nggak ada. Bisa tanya. Dan itu bisa terbukti ya pemainnya udah memang bagus-bagus semua. Jadi yang masuk timnas memang benar. Saya udah sampaikan ke mereka, kamu harus masuk timnas karena kerja keras, karena prestasimu, karena kakimu sendiri, bukan karena opsi orang tua, bukan karena bantuan media, tapi karena memang kemampuan kalian sendiri. Tahun kemarin malah kita ada pemain yang, mohon maaf, Alexander Kamaru dari Papua juga. Itu orang tuanya nggak ada sama sekali. Dia udah ditinggal orang tuanya, meninggal dari sejak kecil. Makanya saya kaget begitu tanya data orang tuanya, masih kuliah loh. Kok masih kuliah? Harusnya seumuran saya gitu kan. Ternyata dia ikut saudara kakak ke Jogja, seumur 9 tahun. Ikut di sana kompetisi-kompetisi bagus dan terpantau sama timnas U16. Dan sekarang dikontrak sama Barito Putra. Soalnya tadi gue lihat sebelum kesini Coach Bima Sakti itu punya 4 buku gitu di tasnya. Ada tulisan-tulisan misalnya nama pemain, orang tua, background. Kata aku, Coach itu apaan? Ini aku catat semua kata Coach Bima. Gue kira dulu kan pernah ada buku Sir Alex Ferguson tuh Coach. Fergie itu kalau ngambil pemain saat itu kayak gitu juga sama. Dilihat orang tuanya siapa, dari daerah mana, backgroundnya. Waktu mau ngambil Gary Cahill sampai gak jadi dia tuh tahu semua tuh ada di bukunya. Wah kata gue,
oh Ferguson melakukan ini kali. Ternyata Coach Bima juga melakukan itu. Dan kita nggak bisa menyalahkan misalnya pemain itu emosionalnya tinggi gitu ya Bang ya. Nggak bisa kita langsung ngeblame, oh kamu kok ini, kita harus lihat dulu nih orang tuanya gimana ini. Oh ternyata begitu kita teliti dia tinggal di deket pasar. Oke. Ya, keras. Ya, kulturnya Ya. begitu. Iya, jadi kita harus ya pelan-pelan. Nggak bisa karena memang dari kecil dia lihat tawuran terus mungkin di deket pasar situ. Jadi kita harus mengerti itu semuanya Bang. Sehingga dilatih pelan-pelan ya. Pelan-pelan. untuk Dan menjadi kita karakter yang baru. kegiatan-kegiatan banyak Bang. Cuma memang saya selama ini memang saya nggak mau upload di media sosial. Apalagi coba cek saya selama AFF ini kemarin saya nggak pernah upload ini. Saya pengen fokus sama pemain juga gitu saya batasin. Kalian tolong jangan upload dulu. Kalau kalian memang bagus pasti bagus. Berlian dimanapun tertutup lumpur apapun kalau memang berlian saya bilang gitu. Karena Jadi berpengaruh, sangat ya, berpengaruh ya. kalaupun nah ini sekarang kita juara sudah silakan kalian buat postingan-postingan, captionnya yang bagus, yang mendidik, yang bermanfaat buat orang, akan dicontoh sama orang. Karena sekarang kalian menjadi public figure, apa yang kalian lakukan akan dicontoh orang. Gitu, jangan sampai lambang di dada ini rusak gara-gara reputasi kalian. Karena pemain bola bukan hanya dilihat dari skill individu kalian aja di lapangan, tapi reputasi kalian harus kalian jaga. Banyak pemain bagus, pemain top, tapi reputasi karakternya nggak bagus, attitude-nya nggak bagus, main bolanya juga nggak lama. Gitu kan. Saya bisa bilang gitu karena saya main sampai 42 tahun. Saya bukan pemain yang punya skill kayak Zidane, punya skill kayak Evan Dimas. Saya main biasa aja. Ya. Mana biasa aja tendangan geledek. Tendangan geledek. Makanya tadi saya ngomong sama teman-teman tadi kalau mau coba tendangan boleh di sini. Waduh. Tapi rusak kantornya nanti jangan. Semua ini skillnya skill mengetik aja. Ada skill bola. Ya, kegiatannya banyak Bang Mamat, coach. Jadi selain itu kita juga ada store surat, mereka bacaan-bacaan surat yang agama Muslim, yang Kristen juga. Saya bilang coach ini gimana caranya supaya ini tetap jalan gitu kegiatan ini. Mereka baca Alkitab. Saya ada videonya tuh Jidabin di ruang ganti baca Alkitab mereka. Cuma nggak saya posting juga gitu karena Gak ada admin ya? ada sih, cuma kita nggak mau terlalu berpikir itu Bang ya. Iya, iya, Bikin pansos yang ini. Yang penting kita gimana Fokus berjuang di untuk mereka lapangan. aja. Iya gitu. Kita mau ngurusin orang harus berpikiran baik buat kita, tapi kita nggak baik di tim buat apa gitu kan. Penting kita perbaikin tim kita. Gitu. Nanti kalau memang baik akan kelihatan juga. Karena Makanya kalau- kita ada store surat itu Bang. Setiap kita bikin kemarin malah minggu pertama kita ini main PS. Kita sewa PS, PlayStation. Ya. Ada hiburannya ternyata. Ada, ya. Kita bikin turnamen. Iqbal yang juara. Oh Iqbal juara. Juara Jago satu. PS. Jago. Di rental itu anak. Nah itu kayaknya di rumahnya itu rental PS Rental itu. PS. Coach Nunung gimana Coach Nunung main PS-nya? Lumayan juga. Oh, lumayan. Jadi waktu itu kita bikin game itu, kemudian minggu kedua kita bikin ini store surat gitu. Jadi yang paling banyak itu Vigo ada 24 surat, kemudian Ibnu itu 23, Iqbal termasuk 5 besar juga dia 22 surat gitu. Dan Cara store-nya gimana Coach? Direkam ya? kita panggil satu-satu, kita ada 3 juri lah istilahnya. Jadi bacain. saya, Coach Firman, kemudian ada Coach Gilang, ada official juga. Kita baca Al-Quran, jadi mereka yang baca kita ini. Nanti kalau ada yang salah kita betulin. Walaupun kita bukan guru ngaji yang sebenarnya, tapi paling tidak mengajarkan mereka untuk baca Al-Quran untuk mereka supaya berkah hidupnya. Coach Bima tahu nggak Mamat juara MTQ di Fakfak? Oh gitu? Iya. Gak usah dibangga-banggain. Tapi dia sama tuh kayak Coach Bima nggak mau orang Nggak tahu. mau orang tahu ya? Iya. Kamu adalah berlian busuk yang Saya udah siap nih. Kalau ada maunya berarti ada sesuatu nih. Iya. Ternyata kalian berdua ini bukan di sini aja, di bawah tuh udah mulai ribut. Nih. Iya, luar biasa. Emang ini suka fitnah-fitnah ini. soalnya. Jadi sobat sporty kan selama ini bilang guru penjas. Nah ini ternyata guru Ya. ngaji. Guru penjas, saya malah terima kasih ya. Saya terima kasih pada semua pecinta bola di Indonesia, termasuk netizen. Saya udah sampaikan ke teman-teman wartawan juga. Saya nggak pernah baper kok. Saya mau dibilangin apa, karena saya banyak belajar juga. Bima taktiknya nggak bagus, saya masih bisa belajar ya. Bima main bolanya monoton, misalnya long ball, saya masih bisa belajar lagi. Yang penting saya jangan dikatakan pelatih yang ngambil duit pemain, pelatih yang nggak jujur. Ya, kalau bilang pelatih penjas, saya pikir saya terima aja. Gitu. Bahkan itu malah jadi doa buat saya gitu. Dulu dibilang pelatih penjas, saya sampai dikasih nih kartu. Kartu apa? Nah, kan nggak tahu kan. Terima kasih para supporter semua. Saya dibilang ini penjas. Saya dikasih penghargaan sama guru di Pekanbaru.
kartu tanda anggota PGRI. Bener dong, Iya, ada nih. ada lagi beneran lagi. Ya, Bima Sakti. Wah, iya, Jadi, kartu tanda anggota. ya, jadi saya memang seorang guru ya. Ya, Coach Bima beneran guru? bener nih. Bukan, saya nggak guru. kartunya. Ya, dikasih nih. Kan Ya, sering penghargaan. dibilang guru penjas, guru penjas. Bukan juga bang, nggak tahu ini. Dikasih aja. Iya, jadi memang ucapan itu doa itu memang bener gitu. Ya, jadi minta Berarti ini bisa minta digunakan, maksudnya resmi dong. resmi saya nih. Jadi guru lapangan hijau. Wih. Resmi Ini, ada iya, nomornya. ada nomornya. Ya, dapat ini dari ketua PGRI Riau Pekanbaru mengasih saya. Saya bilang, kok bener ya? Saya bilang gitu. Berarti Selama bisa di ini SD negeri dong. saya kalau Ngajar masuk ya? bisa sekolah di mana aja saya bisa ngajar nih. Tapi ngajar bidang olahraga ya. Mungkin. Enggak bang, saya bukan guru olahraga, guru tapi ini ya sebagai tanda ini aja nih. Boleh apa ngeliat? Bener kan? Nih. Coba nih. Ya. Ada di belakang ikrar guru Indonesia. Nah, Kami guru Indonesia. Iya ada guru. Ini tuh. Tapi Bang Mamat yang sedikit panas justru teman-teman aku yang guru penjas beneran Bang Bima. ya nggak Maksudnya, apa-apa kok- sih bang, nggak apa-apa. Kok ngeledekin guru penjas katanya? Emang profesi kita kayak gimana katanya gitu jadi pada Oh, karena konotasinya jadi dibikin Iya. negatif gitu Iya, ya. jadi Oh, kita juga oke. kan ini sama-sama berjuang juga gitu. Iya, nggak apa-apa sih bang. Saya terima semuanya itu karena tujuannya sebenarnya mereka karena cinta timnas ya. Karena sempat waktu saya pegang timnas, sempat prestasinya Enggak, tapi nggak yang mulutnya bagus. gitu jangan dibiarin. Iya, iya. Iya. Jadi motivasi sih kalau saya. Enggak, Bang. laporin polisi ya. Kayak gitu tuh. Jadi attitude terhadap pemain ini coach apakah ini gara-gara background coach Bima juga yang dulu seperti itu? Karena saya sering banyak coach dari banyak Iya. pemain yang pernah satu tim Banyak dengan cerita Bima ya Sakti banyak. tentang Misalnya ada yang bandel-bandel nih. Pasti Iya. itu ujungnya tanya deh Widodo Ciputra sama Bima Sakti. Mereka kan yang paling itu. Kalau mereka Iya. bilang iya berarti iya gitu. Maksudnya saya nggak ngebohong gitu. Terus pasti ujung-ujungnya tanya kalau nggak percaya coach Bima Sakti itu yang paling alim. Gitu. Ya saya bersyukur ya dulu pas usia muda di timnas ya. Pas saya masih junior lah masuk timnas senior. Saya sempat sekamar sama Mas Widodo, Coach Widodo. Kemudian saya banyak belajar dengan Coach Fahri juga waktu jadi pemain. Kemudian Ansari Lubis di gelandang. Dan ini mereka ini idola saya dulu waktu zaman saya masih junior. Ya Coach Fahri datang ke PKT, saya Coach Bang Fakri nih, Bang Fakri. Ansari Lubis, pemain termahal di Pelita dulu kan. Nggak lama, 5 tahun, 7 tahun kemudian saya malah satu lapangan sama mereka. 97 bekerja sama di Timnas SEA Games 97 Jakarta. Jadi berarti apa yang dulu Coach Bima dapatkan sebenarnya di usia muda, Iya. perkembangannya bagaimana mengatur disiplinnya, itu yang diterapkan saat ini gitu. Betul Bang Mamat, saya selalu sampaikan ke mereka, tolong adik-adik semuanya, pemain semua yang saya sayangin. Saya nggak mau kalian merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saya pernah muda, kalian belum pernah tua. Saya bilang gitu. Oleh sebab itu, Senjata orang tua. nah, gitu. Nah, kalau Boleh deh, itu, Bang Bima. Siapa yang diasanin duluan? Saya. iya bang. Kalau itu saya jadi orang tua tuh. Saya bilang, tolong kalian ini dari sekarang mulai memanage, ya kan. Punya uang, tolong ditabung, bantu orang tua, sedekah, jangan berfoya-foya. Karena kalau kalian sudah nggak punya uang, sulit, ya kan. Nggak ada yang peduli sama kalian. Oleh sebab itu kalian harus memanage benar-benar. Disiplin waktu paling penting. Ya, saya selalu bilang nggak ada yang terlambat tuh bang pemain saya. Belum pernah ada yang terlambat latihan. Ya, latihan. Saya bilang jam 7 latihan, mereka setengah 7 udah prepare semua tuh, udah siap semua. Sarapan jam 6, kita sarapan jam 6 terus bang. Setengah 6 tuh udah siap semua mereka. Disiplin waktu paling penting. Karena waktu nggak pernah menunggu kita kecuali baterai jamnya mati baru. Ya. Ya, kemudian disiplin yang kedua lagi, disiplin makan. Makan makanan yang bergizi, makanan yang baik bagi seorang atlet. Jangan makan sembarangan seperti orang yang enggak atlet. Gorengan gitu, enggak. Nanti dimarahin sama tukang gorengan loh bang. Nah lo, lu ngeledek, dia sering ngeledek tukang gorengan. Untuk tukang gorengan Mohon satu maaf ya, Indonesia, Bang. Mamat Al-Katiri memang suka ngeledek-ledekin. Ya tapi kan itu bukan semua yang Ya, berminyak deh. ya benar-benar. Yang berminyak. Goreng-gorengan itu nggak boleh. Ya, Goreng-gorengan. apa-apa, laporin tukang minyak saya. Iya, Bang Mat benar sih gorengan. Maksudnya yang digoreng-goreng gitu. Bukan berarti nggak boleh dimakan, tapi kalau atlet kalau bisa jangan gitu. Kalau orang biasa saya makan gorengan juga. Ya, tapi bagi atlet jangan karena itu sangat mempengaruhi performa termasuk karir mereka gitu. Kemudian yang ketiga disiplin istirahat.
Karena istirahat itu bagian dari latihan juga. Gitu. Kita besok mau latihan fisik, tapi istirahatnya kurang. Itu sangat berpengaruh. Oleh sebab itu saya penggunaan HP kita manage di Timnas U16 4 jam. Aduh, sebentar banget Coach. Sebentar banget. Setelah itu kalau hari Sabtu ke Minggu kita bebasin itu. Sabtu boleh ambil, boleh pegang HP-nya. Gitu. Tapi setelah itu hari biasa, hari Senin sampai Jumat itu hanya 4 jam kita kontrol mereka. Itu karena kalau nggak diambil bahaya bang, main HP. Karena saya selalu bilang sama mereka, lihat kalau kalian main HP berlebihan, nggak bijak, hati-hati. Kalian cedera, kalian akan sulit. Yang susah orang tua kalian juga, yang susah keluarga kalian juga. Itu mohon maaf, game PUBG, Mobile Legend nggak akan bantu kalian. Saya udah tahu tuh. Tempatnya arahnya ke game. Saya bilang gitu. Coach, tapi siapa sih yang mengajarkan Coach Bima akhirnya bisa sedisiplin ini gitu? Ya, yang Dari tadi saya dulu. bilang, ya itu saya bersyukur dulu waktu junior saya satu kamar dengan Mas Widodo, kemudian juga sempat juga dengan almarhum Eri Rianto. Kan Kemudian, timnas ada yang medal-medal juga. ya ada juga, makanya kemarin saya bilang ke teman-teman, maaf, pemain-pemain saya, tolong kalian jadi diri kalian sendiri, kalian jadi dokter diri kalian sendiri, gak usah ikut teman-teman yang pasti ya ada ya, teman yang agak-agak nyeleneh, pasti ada, itu wajar. Nah kita harus bijak, jangan ngikutin. Kita harus jadi diri sendiri walaupun kita sendiri, walaupun kita minoritas. Karena kalau kita sukses kita yang merasakan. Yang senang orang tua, yang senang keluarga. Tapi kalau kita susah, orang tua juga. Gitu. Didikan Eropa ngaruh gak sih Coach? Dari Ya, Primavera betul. terus Swedia gitu. Primavera kita disiplin, kemudian di Swedia itu juga sangat berpengaruh buat saya. Dan saya masih usia muda kan waktu itu, jadi masih teringat sampai sekarang. Gitu. Ilmu-ilmunya ya? Ilmu-ilmunya Bang Muhammad. Pertama masalah disiplin. Dulu di Swedia teman saya top skor tuh. Top skor di klub Helsingborg. Dia terlambat latihan. Bilangnya macet. Bilang gitu. Pelatihnya gak mau tahu. Kamu duduk. Saya bilang, Mak ini top skor kita nih. Duduk dia. Sampai nunggu habis latihan kita latihan. Kok gak suruh-suruh masuk nih kan. Gak lama begitu saya latihan dipanggil. Ribut nih mereka berdua. Biasalah kalau orang Eropa kan antara pelatih dan pemain tuh terbuka. Kelihatan kayak mau berantem lah. Kalau kita gak bisa. Ya kan, nggak boleh kan. Kita ada aturannya harus respect dengan pelatih. Ya, itu akhirnya ribut dia. Besok pertandingan nggak dipasang. Bayangin saya waktu itu, wah bahaya nih ini top skor kita. Duduk di atas. Begitu ketemu, saya tanya, Martin gimana? Wah, crazy. Head coach crazy dong duduk, ya kan. Menang tapi kita bang, tanpa dia. Besoknya dia nggak pernah terlambat latihan. Nah, saya waktu masih junior, kalau saya terlambat, mati saya pulang ke Indonesia. Iya benar. Akhirnya itu udah masuk benak saya harus disiplin. Maksudnya kemudian jadi rutinitas. Iya, kemudian latihan juga gitu Bang Mamat. Kita latihan kita bikin bener-bener seperti pertandingan. Dari mulai pemanasan, rondos, kemudian ada small sided game kecil, ada gawang, mulai game besar. Udah kayak pertandingan. Abang kalau nonton pasti kaget Timnas U16. Kita bikin gak ada. Oke saya sekamar sama Bang Mamat. Di lapangan saya bukan sekamar. Fight. Bang Mamat bawa bola, saya harus fight. Bertahan bener. Berarti kalau Bang Mamat bisa lewatin saya, memang bener-bener bagus Bang Mamat. Saya gak ada main-main. Itu yang saya dapat waktu di Swedia dengan Ronald Nilsson. Saya pernah cerita berapa kali nih. Ronald Nilsson itu termasuk bek kanan Swedia di Piala Dunia 90 di Amerika. Ya, dengan Thomas Brolin. 94 di Amerika. Yang juaranya waktu itu Brasil. Final lawan Italia. Swedia waktu itu sama Bulgaria. Juara 3-nya Swedia. Itu namanya Ronald Nilsson. Itu pas latihan, dalam satu sesi latihan. Game 5 lawan 5 ada gawangnya. Dia bawa bola, saya gak ambil. Gak saya sliding. Dibuang bolanya karena dia kapten di tim. Diginikan baju saya. Bima, kamu niat main bola enggak? Kalau kamu niat main bola, kamu bertahan yang benar, 100%. Oke, Ronald saya bilang, oke. Besoknya latihan, di sana lapangan sebelum latihan disiram dulu bang. Supaya tanahnya lembek, empuk, kaki enggak sakit. Jadi pas waktu saya game lagi, ada bola tanggung, saya sliding. Sama-sama sliding, karena licin bola, lapangannya kena sepatu saya ke tulang kering dia. Saya udah dalam hati ditempeleng ini saya nih. Senior, kapten. Piala Dunia. Datang ke lapangan mobilnya ganti-ganti. Ferrari, saya naik sepeda.
Ya. Udah, nggak lama begitu dia balik saya pikir saya dipukul. Dia ginikan kepala saya. Bima, this is football. Kamu bawa atmosfer, kamu bawa karakter ini ke Indonesia. Oleh sebab itu ya saya tanamkan di timnas U16. Latihan walaupun hanya 4-2, kucing-kucingan tuh Bang. Nggak ada main kolong-kolongan atau apa. Kolong bu ketawa-ketawa, kalau nggak ada. Main bener, rebut-rebut bener. Gitu Bang. Jadi kebiasaan dalam latihan 100% akan terbawa ke dalam pertandingan. Ya. Setuju itu. Tapi kan ketika coach di Swedia, kemudian Italia, ya jadi rutinitas lah. Ya. Kemudian pulang beruntung sekamar dengan Mas Widodo Cahyono Putro. Ya. Kemudian dapat senior-senior juga yang apa namanya bahasa Jawanya yang ngayomi lah, ngayomi ya. Gitu-gitu. Ya. Sehingga rutinitasnya tidak putus gitu Betul. kan. Cuma kalau ada di klub misalnya yang sebagian besar seperti itu dan kemudian atmosfer latihan di Indonesia yang juga tidak seketat itu, ya gimana pemain-pemain ini bisa Ya, menjadi yang saya bilang tadi Bang Mamat, kita harus jadi diri sendiri aja. Kita semangat sendiri. Misalnya pelatih susun kun 10 meter, ya kita lari 10 meter bener gitu. Jangan 7 meter udah mulai ngendor. Nah itu salah satu disiplin juga. Oleh sebab itu saya disiplin itu. Yang kedua yang saya bilang tadi kerja keras. Siapapun pelatihnya, kalian harus, saya kan kadang juga ada kegiatan. Iya. Misalnya berhalangan melatih, tapi selama ini jarang sih. Ada sekali saya waktu itu nggak ngelatih karena ada keperluan keluarga, nggak bisa saya tinggalkan. Coach Firman yang bawa atau Coach Indri yang bawa, itu mereka tetap 100%. Jadi jangan hanya head coach, mereka 100%. Jadi siapapun pelatihnya, kalian tetap respect, kerja keras, latihan akan terbawa ke pertandingan. Gitu, Bang. Jadi diri sendiri. Iya, diri sendiri. itu Bang. Jadi diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan ya. Aku juga Nggak boleh. Coach Bima emang dari dulu emang disiplin jadi diri sendiri. Satu-satunya ngeyel Coach Bima tuh kayaknya cuma 96 deh, rambutnya masih gondrong gitu. Ya itu waktu di Piala Swedia Asia. tuh mahal potong rambut Bang. Tapi itu bagus Coach, rock and roll. Satu-satunya saya lihat Coach Tarzan Bima dulu. rock and roll itu 96 udah. Swedish banget ya. Oh itu oke. Jadi buat sobat sporty lihat 96 Piala Asia. Nah Coach Bima itu gondrong Iya, banget. waktu itu main sama Coach Sintayong tuh. Ada Oh iya betul. Bareng. foto yang legend yang bawa bola tuh yang kayak kontrol bola rambutnya gue. Nah iya itu. Jadi satu-satunya kayaknya itu doang deh yang ngeyel. Dan pernah marah tuh di pertandingan Piala Asia saat itu satu-satunya gue lihat Coach Bima marah di situ doang tuh. Udah selanjutnya main tenang. Tangan geledek. Tapi ketenangannya dapat dari mana coach? Itu yang pengen sampai dari usia muda gitu sampai terakhir umur 40 ya. 42 tahun. Udah dewasa gitu. banget mainnya gitu. Udah dewasa banget ya, dari kecil udah dewasa. Ini makin kayak sosok bapak di lapangan gitu. Ya kita harus menjadi contoh ya. Saya pernah waktu itu main, waktu itu lawan salah satu klub liga ya. Saya waktu itu karena emosional di lapangan ya kadang nggak terkontrol, saya sliding plap gitu kan. Kena pemain itu, memang agak sedikit free kick ya memang waktu itu. Saya dapat omongan waktu itu. Harusnya dicontoh dong pemain nasional gitu. Itu benar-benar kena banget gitu. Oleh sebab itu ya kita kalau sudah menjadi predikat pemain tim nasional itu menjadi tanggung jawab Yang lah. ngomongnya siapa Coach? Ingat gak? Ya ada lah. Oh ada Ya. berarti. Yang sekarang sukses memang orangnya juga. Oh sukses ya, sukses. Pelatih Coach, pelatih. Ya. Pelatih mana Coach? Asisten pelatih. Tebak lo ya, tebak. Ya. Siapa ya? Itu yang momen yang bikin kena. Ya, jadi tim nasional tuh harus jadi contoh. Benar, jadi contoh, jadi role model lah. Di luar Makanya dan di dalam lapangan maupun di luar itu Bang. Oleh sebab itu tanggung jawab besar lah kita. Dan ini kita tanamkan di timnas U16 sekarang. Kalian harus jadi role model, jadi contoh buat orang. Karena kalau kalian dicontoh yang baik, itu pahala juga buat mereka. Tapi selama di Liga Indonesia ya, ketika udah balik selama Liga Indonesia gitu, coach paling merasa bahwa rumah atau kan ada beberapa klub yang coach mainnya merasa rumah, yang merasa bahwa saya pengen mengembangkan ini kota ini, klub ini itu di yang klub mana sih? Apa yang terakhir? Sebenarnya ada dua ya. Untuk kalau rumah ya saya di Balikpapan, di Persiba, saya besar di situ. Kemudian saya mengawali karir juga di Persiba dulu. Kemudian mengawali karir sebagai pemain bola di Persiba juga. Mengawali karir sebagai pelatih juga awalnya di Persiba juga. Dan mengakhiri karir juga di Persiba waktu jadi pemain ya. Itu. Ya, dan untuk prestasi saya yang paling saya anggap baik ya, itu waktu saya di PSM.
Itu seperti rumah kedua di sana ya. Di Makassar ya. PSM Makassar. Itu duet sama siapa ya di tengah waktu itu ya? Waktu itu saya sama Carlos de Melo, Yoni Artobudi, Josep Lewono. dan kita ya Josep Lewono. Kita waktu itu juara Liga 6 ya tahun 2000. Itu tuh saat itu coach emang kenapa ya paket juara tuh harus itu pemainnya Kurniawan, Bima Sakti. Ya pas kebetulan aja gitu, bareng gitu kan sama Hendro, sama sekarang Coach Aji Santoso, Itu. Ortisan. Itu nggak ada yang ngalahin. Ortisan muda saat Ortisan muda. Iya, iya. Ortisan Salosa. Ortisan masih main di kanan. masih main di kanan, Iya. Masih di kanan waktu itu. Kadang-kadang waktu itu the next Aples kan. Iya. Iya, Masuk, iya. wah itu jago banget, habis itu pindah ke kiri, habis itu di Persija balik lagi ke kanan. Iya. Gitu. Di Makassar pakai nomor 11 ya coach. Sudah nomor 11. Kenapa sih coach? Kalau coach Bima udah datang gak ada yang pakai nomor 11 lagi kayak takut. Nomor 11 itu waktu itu tahun 96 ya. Piala Eropa kan ada Karel Poborski. Saya waktu itu lagi di Swedia, nonton lihat wah kok mantep nih nomor 11 gitu. Dan ya udah saya tahun 96 Piala Asia di Uni Emirat Arab, saya pertama kali pakai nomor 11 itu. Berarti timnasnya timnas Ceko. Iya. Karel Poborski. Poborski kanan, Nedved kiri kan. Oh iya. Gila sih itu. Selain itu kalau bikin ini nama kan enak B11 MA Bima gitu kan. Oh iya. Ya, semuanya Alasan ini yang duluan deh daripada Poborski. Lebih gampang jadi plat mobil. Iya, alhamdulillah di Balikpapan saya beli rumah juga. Ya pas semuanya Allah yang ngatur nomor 11 juga gitu. Lu 11. 11. Karena timnas zaman itu udah pasti ya coach. 10 Kurniawan, 7 Iya. Widodo, 11 Bima itu udah pasti itu. Iya. Mau siapa yang geser? Ya, tapi pernah punya karir di Malang kan waktu itu kan. Ya sempat di Persema juga. Persema juga, Ya, ya. sempat juga patah juga ya, Bang. Nah, itu itu. mungkin bisa juga kita cerita di Oh, iya sini. Ya itu waktu itu Bayi saya Cembutia selalu itu, ya Bang. selalu disiplin ya. Selalu disiplin istirahat. Waktu itu satu hari itu memang saya nggak disiplin. Gitu tidur agak malam karena waktu itu di Vietnam. Wah kita jalan keluar beli kaos-kaos $1, $1. I love you Vietnam itu keluar sampai jam 10-an saya. Berarti kan udah nggak disiplin. Kemudian waktu itu mau bertanding dengan India ya. Iya. India. Sekarang kena ban nih. Oh iya, ini kenapa? Iya. Benar. Mampus. Kampus. Kita sudah rasain dulu. East Bengal ya? Ya, enggak waktu itu lawan timnas India. Oh Indianya. Ya, lawan timnas India. Ya saya sempat juga menganggap remeh, makanya nggak boleh. Saya kemarin selama Piala AFF kemarin saya bilang mau lawan tim mana aja, negara mana, semua sama. Nggak boleh menganggap remeh. Anggap aja itu Thailand, Vietnam, semuanya sama gitu. Coach Bima menganggap remeh India. Iya waktu itu ngambil India, saya pikir wah ini paling timnas India ini pemainnya hanya bisa, mohon maaf ya, hanya bisa joget di TV aja gitu. Iya. Hollywood ya? Iya, tapi ternyata wah kakinya udah kayak besi ini, kayak meja semua, kuat-kuat ternyata bagus. Nah di situ kita nggak boleh nganggap remeh siapapun. Jadi itu cedera di situ. Cedera baru berapa menit dihajar sama Becung Butia. Langsung patah. Saya langsung mikir udah wah ini nggak bisa ngikut Piala Tiger ya waktu itu 2000 di Jakarta. Coach itu coach lagi ngebela apa? Petrokimia. Waktu itu ya kita waktu itu dipinjam Petro. Saya waktu itu di PSPS Pekanbaru. Karena waktu itu timnas belum terbentuk. Waktu itu pelatihnya Ivan Kolev. Belum terbentuk. Jadi saya dipinjam sama Petro. karena Petro mewakili timnas waktu itu. Karena mereka juara Liga ke-7 atau 8 ya, 7 kalau nggak salah. Itu patah apanya coach? Patah tulang fibula, kemudian pergeseran ligamen. Persendian. Oh lama bang. Lama. Waktu itu sempat juga sih dokter bilang ke saya, Bima kamu Selesai. ganti olahraga aja, main catur aja. tapi saya bilang saya bisa. Makanya saya bilang ke pemain-pemain kemarin, yakinlah, bukan berarti tak kabur ya. Kamu yakin kita bisa juara nih. Yakin bisa menang. Tapi kita waktu fokusnya pokoknya kita tujuan juara tapi kita fokus pertandingan per pertandingan. Jangan kita waktu itu mau pertama lawan Filipina. Yang penting kita menang dulu nih. Mau berapa gol kita menang, fokus. Kita nggak usah mikir Singapura, mikir Vietnam, mikir selanjutnya. Kita mikir satu pertandingan dulu. Nah itu makanya waktu itu saya mikir, saya yakin bisa sembuh. Waktu Berapa lama tuh? 8 bulan, Bang Mamat pasang pen, ada 12 pen. Saya lupa pennya sebenarnya ada di hotel nih, saya bawa. Makanya saya bawa terus. Oh iya coach. Saya bawa terus. Saya Sebagai kalau pengingat. presentasi ke pemain, saya kasih tahu. Kalian kalau nggak disiplin nih, ya Iqbal kemarin kamu pasang ini. Tidak, ada takut semua. Nggak berani. Kamu pasang ini, bilang gitu. Saya bawa tuh berenteng gitu, biar mereka ngelihat gitu. Jangan merasakan seperti yang saya rasakan, berat sekali.
8 bulan harus. Tapi 8 bulan ligamen dan patah termasuk cepat ya? 8 bulan, setelah 8 bulan cepat bang. Tapi traumanya, ya, itu Stone Nawawi dulu dari jauh padahal masih 20 meter. Saya langsung udah lompat kaki. Traumanya itu yang berat banget traumanya itu. Oleh sebab itu kalau ada orang cedera bisa main bola lagi kayak Boas, siapa lagi Irfan Bahdim yang udah patah. Boas itu waktu patah lawan Hongkong, saya yang telepon pertama. Mungkin loh ya, tapi saya Boas, kamu bisa sembuh. Apa yang patah kamu? Tulang fibula aja Mas Bima. Engkel enggak sembuh saya bilang gitu. Saya engkel kena juga kok. Engkelnya bergeser bang. Saya enggak bisa jongkok lagi. Mohon maaf, saya terima kasih nih toilet di kantor sini semuanya duduk. Kalau jongkok mati saya. Oh sekarang udah gak bisa jongkok? Enggak bisa. Diganti dong yang duduk, yang jongkok. Semuanya duduk nih, bagus. Biar kita kerjain. Iya. Wah jangan bang, enggak mau diundang lagi saya nanti. Tapi emang saya juga dengar pada akhirnya ketika Rahmat Afandi cedera panjang, Betul. ketika Bambang Pamungkas sempat cedera juga, Betul. itu Coach Bima katanya orang pertama yang menyemangati mereka. Gitu. Betul, saya telepon Kenapa Bambang. sangat peduli terhadap orang-orang yang patah? Ya saya pernah merasakan gitu, berat itu memang. Jadi kalau ada orang bisa sembuh, lalu belum sembuh bener dikritik atau janganlah, itu berat banget. Traumanya itu terutama. Saya aja ya hampir setahunan lebih menghilangkan sama pasca operasi, kemudian sampai penyembuhan itu 1 tahun. Ada 2-3 bulan itu traumanya. Kembali ke lapangan waktu itu langsung sama apa? Masih PSPS bang. Masih PSPS Mainnya aja ya? masih Belum setengah. pindah tuh ya? Iya belum, masih setengah. Mainnya nggak full, masih 10 menit, 20 menit gitu. Kadang mau main nggak jadi. Makanya saya selalu sampaikan ke pemain yang sekarang juga. Kalian harus jaga attitude kalian, jaga reputasi kalian. Kalian dipasang sama pelatih berapa menit pun siap. Jangan kalian nggak dipasang, kalian murung, kalian nyalahkan pelatih, nyalahkan ini. Makanya saya juga orang tua selalu saya manage juga. Orang tua nggak boleh terlalu banyak ikut campur. Ya, apalagi di SSB Akademi sering gitu. Makanya kemarin juga banyak juga yang protes, saya langsung cut. Nggak boleh, biar mereka mengalir seperti air. Proses mereka dengan baik. Karena Jangan itu perkembangannya pelatih betul, ya? ya. Orang tua harus mengedukasi mereka gitu. Ayo tambah lagi latihan, tunjukkan sama Coach Bima, kamu bisa. Jangan malah Coach Bima nggak suka sama kamu. Gak ada pelatih di dunia manapun yang pengen timnya kalah. Jadi kalau anaknya nggak kepilih, ya bisa jadi mungkin anaknya kurang baik gitu. Dan harus belajar lagi. Masih ada waktu banyak. Banyak kok. Iqbal itu, mohon maaf, Iqbal, Kakak, itu kecoret dulu. Saya coret dulu di awal seleksi. Tapi mereka tunjukkan di Elite Pro. Saya panggil lagi. Dan mereka bisa gitu. Jadi yang mungkin kemarin gak kepilih, yang sekarang mungkin di akademi, di SSB, sekarang mungkin gak kepilih. Tetap semangat, orang tua dukung. Kan pernah kita lihat video-videonya Van Persie, pelatih, pemain top dunia aja dia bilang anaknya, kamu tidak boleh, kamu jadi the loser bener-bener kalau kamu menyalahkan pelatih. Kamu tunjukkan besok-besoknya dia latihan udah kayak singa. Nah gitu. Tapi kalau kita, wah pemain kamu padahal bagus, ini pelatihnya gak bagus, gak pintar, anaknya jadi terlatih, jadi mentalnya gak baik. Anak didik saya mau siapa aja yang main, hajar tuh bang. Dan saya hanya satu pemain yang belum saya kasih kesempatan. Semua udah main semua. Gitu. Dan mereka respect, mereka senang. Latihan itu udah kayak perang tuh bang, bener-bener semua. Siapa yang bagus itu yang saya pilih main. Bukan karena saya deket sama si A, orang tuanya dulu teman saya main, gak ada urusan saya. Kalau anaknya gak bagus ya gak saya ambil. Tapi kalau anaknya bagus, saya kasih kesempatan. Siapapun dia, agamamu, apapun agamanya saya kasih kesempatan. Daerah manapun dia berada, saya selalu kasih kesempatan. Dan pemain ini dari Sabang sampai Merauke ada semua kan bang. Iya betul. Ya. Local pride kan. Ya. Ulangi lagi. Kan udah klarifikasi. Oh iya. tadi. Yang begini-begini pecahan nih Coach, laporan Iya. polisi nih. Tadi aku menarik soal PSPS Coach Bima Sakti. Aku Iya. ada 2 pertanyaan soal PSPS nih. Yang pertama, aku pernah ketemu Supardi cerita bang. Iya. Jadi saat itu kan PSPS tim bertabur bintang. Nah paket juara itu dibawa ke PSPS nih. Iya, Paket iya. juara yang jago-jago Kurniawan, Hendro, Mas Bima Sakti. Terus Supardi kan saat itu pemain muda putra daerahnya Pekanbaru ya. Bangka ya, Bangka PSPS dia. Ya tuh, dia iya. di PSPS Pemain muda lah di pemain muda PSPS lah. ya. Terus debutnya Supardi dia cetak gol bunuh diri. Habis gitu dihujat lah sama semua supporter saat itu sama PSPS. Terus katanya di match tuh pertama kali Supardi kan murung banget, sedih lah namanya pemain muda. Terus Iya. dikasih debut bunuh diri. Orang pertama yang nyamperin tuh katanya Mas Bima Sakti.
bilang, kamu jangan nonton TV, kamu buang semua koran selama 3 hari ke depan. Udah gak usah baca-baca apapun. Iya. Itu Mas Bima katanya, itu Supardi tuh testimoni tuh Mas. Betul. Sampai di Iya. mana? Ya saya banyak ya kenangan dengan Supardi, dengan pemain lain juga gitu. Kalau kalian mau sukses, ya contoh senior-senior kalian yang baik. Karena pasti ada yang buruk juga. Saya juga pasti ada buruknya juga. Itu kemarin saya nggak disiplin patah. Gitu. Waktu itu saya biasanya telepon orang tua, saya nggak telepon orang tua patah. Gitu. Waktu itu memang saya lupa telepon orang tua. Biasanya saya mau bertanding selalu telepon orang tua saya. Mohon doanya Bu, terutama ibu, bis bapak, ibu. Karena doa orang tua itu paling mujarab. Betul. Yang kedua, kenapa PSPS saat itu gagal Mas Bima? Dengan materi semua Ya, bintang ya? oleh sebab itu, ya itu gambaran ya. Tim bertabur bintang juga nggak akan jadi jaminan sukses gitu ya. Kalau APBD-nya nggak turun. Enggak, waktu itu lancar. Lancar semua. Aman ya. Iya, lancar semua. Waktu Ya, itu kan masih zaman APBD kan. iya, zaman BD. Lancar semua waktu itu pengurus semuanya. Waktu itu zaman Bang Anto ya, Manto Rahman semuanya. Gubernurnya waktu itu Pak Saleh Jasid. Perhatiannya luar biasa. Cuma memang ya belum rezekinya aja Bang. Ya. Karena kayak semua bintang itu semua publik nasional kayak menanyakan kenapa PSPS saat itu prestasinya dengan pemain bintang itu malah nggak mentereng. Kalau ya. bisa dikatakan bintang 7 itu udah semua di situ. Semua ada di situ. Semua di situ tuh. Itu sebelum zamannya Rocky terakhir ya. Iya, Rocky-nya Ya, terakhir ya betul. saya keluar, Bang Rocky masuk. Ya. Oh itu nggak beruntung aja lah ya. Ya. Nah kenapa, ya saya penasaran tuh kenapa di waktu itu udah berapa ya, 39 masuk 40 ya, hijrah ke Persema tuh. Ya. Waktu itu kan maksudnya ada banyak pilihan untuk Bima Sakti. Kenapa pilih Persema waktu itu yang naik dari Liga 2 ya waktu itu ya? Ya, waktu itu Dari divisi ada kedekatan sama Om Danur ya. Waktu itu kan pelatihnya Om Ya, Danur. oke. Ya, kemudian ada Pak Reuni almarhum, Primavera. ya ada almarhum Pak Satya juga sebagai pelatih fisiknya. Ya udah dipanggil di sana dengan kedekatan itu ya saya menerima tawaran di sana. Dan saya melihat kota Malangnya walaupun memang persaingan ya pasti kita dengan Arema pasti beda ya, supporter gitu. Tapi kita sama-sama ingin mengharumkan kota Malang waktu itu. Malang itu luar biasa kotanya, selain kota-kota yang lain ya. Ya anak istri saya juga betah di sana, kotanya Sama nyaman. Kim ya waktu itu ya. Nah itu, Kim Jeffrey. Ya. Coach Bima yang geser Kim jadi fullback. Iya. Gara-gara gelandangnya penuh. Banyak. Ya waktu itu bareng ada Irfan, ada Kim. Iya, Ada Gaspar, ya Kim Robby jadi back Gaspar. kan gara-gara. Iya. Gaspar ya. Ya. Gaspar tuh ke Persib pakai 11 gara-gara Coach Bima katanya. Kan waktu itu 2-3-nya udah keisi orang. Terus akhirnya dia milih 11. Inspirasinya apa? Karena saya mengidolakan Bima Sakti di Persema. Dia pakai 11 tuh. Dia juga orang kemarin WA saya juga tuh. Oh, Robby Gaspar. Robby Gaspar. Sampai sekarang masih banyak tuh Bang, saya mohon maaf mungkin ya. Teman-teman yang belum terbalas kan tuh. Ribuan Bang, saya pakai bingung saya pakai mana nih. Saya harus cari admin kayaknya nih. Mamat bisa. Kami siap. Siap ya Bang? Kami siap. Sport Siap. 77 mau bikin manajemen. tapi Coach Bima di antara karir yang sekarang ya Pak, Iya. lebih nyaman sebagai apa? Pelatih apa pemain? Ya saya sebenarnya ya enak jadi pemain ya Bang. Pemain itu kan kita tanggung ber-11 yang di lapangan gitu kan. Termasuk yang teman-teman yang belum kesempatan main ya 18 atau 23 ya. Tapi kalau pelatih itu kan saya sendiri gitu. Walaupun dibantu sama asisten berdiri gitu kan. Apalagi kalau tim kalah kan Bang. Itu tuh panik tuh. Oleh sebab itu kadang-kadang Panik ya? iya panik. Ya kan apalagi begitu nengok belakang instruksi dari informasi dari asisten, "Kut, pergantian habis." Waduh. Itu tuh. Kita memutar otak tuh. Oleh sebab itu ya mungkin pengalaman-pengalaman penting. Karena pelatih juga bukan hanya ahli strategi tapi pengalaman yang lain ya. Menyatukan mereka ini yang harus kita pelajarin juga. Saya masih banyak harus belajar lagi. Coach ada Menyatukan. rencana untuk terus sebagai pelatih mungkin di klub Indonesia? Ya ada tawaran sih berapa klub Atau nawarin. ganti beliau? Udah Coach disenyumin Sintayong. tuh. Ya kita tetap support ya Coach Sintayong. Kita kasih support, kita kasih waktu mereka untuk berbenah karena tujuannya memang untuk Piala Dunia tahun depan. Iya. Kita bantulah untuk ini berprestasi ya. Tapi karir kepelatihan Coach Bima Tetap akan saya ini terus ya? tetap rencananya ya mudah-mudahan bulan depan atau awal tahun mungkin ada untuk upgrade lisensi. Sekarang udah apa ya? Sekarang masih A. Jadi ke Pro A ya. Ya ke APRO ya. Apa ya? APRO.
Oh, Abisa Pro, Mega Pro. Nah, karena kita sebagai pelatih nggak bisa belajar dari pengalaman aja bang, gitu. Zaman saya latihannya ini kita terapkan sekarang di 16 belum tentu masuk juga gitu. Jadi kita memang harus belajar. Apalagi sekarang kan banyak instruktur bagus ya di Indonesia yang bisa sudah menerapkan ilmunya di lisensi D, C, B maupun A gitu. Coach suatu saat bakal melatih Persiba Balikpapan lagi nggak? Kan karena awal karir kan Persiba menutup karir di situ. menutup karir bersama anak-anak muda saat itu tuh di Persiba tuh sama Hanif, sama Iya. Asnawi Mangku Alam. Ya saya lahir besar di Balikpapan ya Bang ya. Dan ini memang kota yang saya paling cintai ya. Karena saya orang tua juga di sana. Dan ya ada hubungan emosional juga lah dengan masyarakat di sana. Ya pengen juga ke depan lah. Persiba ya. Iya, tapi ya kembali lagi ke rezeki ya Bang. Sekarang fokus di Timnas 16 saja sekarang biar saya banyak belajar. Dan saat di klub juga pasti berbeda lagi atmosfernya, penanganannya. Apalagi kan sudah levelnya klub pasti lebih panjang Ya. persiapannya gitu. Ada pramusim dan Iya, lain-lain ya. kalau cerita Hanif sama ini saya seneng banget tuh main sama Hanif waktu itu sama Asnawi. Aziz, ya jadi kalau ini lapangan, ya saya waktu itu kan paling tua ya, paling tua itu. 42 itu. Iya, Udah masuk jadi 42 tuh kan. iya, jadi saya beruntung waktu main sama anak-anak muda. Jadi kalau ini lapangan tuh saya mainnya di tengah aja. Yang lari-lari Asnawi, Aziz gitu. Metronom lah. Itu musim terakhirnya Coach Bima berarti ya, Ya, 2016. 2016 itu terakhir. Dan mencetak gol saat itu. Ya bisa cetak gol lawan Bali United waktu itu. Jarak jauh lagi. Jarak jauh. Dan itu ini coach. Tahun 91 saya pertama kali masuk di lapangan Stadion Persiba waktu itu masih stadion yang lama Parikesit ya. Iya. Di dekat Pertamina. Itu saya bikin gol di gawang itu. Waktu itu kejuaraan Gala Siswa tahun 91. Persis kayak gitu. Di situ, di gawang situ. Nah, saya mengakhiri karir saya bikin gol di gawang situ juga. Luar biasa ya, Bang. Gol awal dan gol akhir ya. Iya. Awal saya bikin situ, kemudian saya ikut Persiba ada berapa bikin gol. Kemudian terakhir saya menutup karir saya bikin gol di situ juga. Memang berarti stadion itu stadion penuh. Penuh kenangan ya. Kenangan, magic untuk seorang. Mau diganti nama katanya tuh, stadion. Oh, Bima kalau Sakti stadion, nama lapangan sudah ada Bang di Balikpapan. Lapangan Auri ya, lapangan Lanut Domber Balikpapan. Kalau punya tentara nggak bisa diganti nama. Loh, nama saya tuh Bang. Oh udah. Iya, karena saya kecil besar Oh di situ. betul, itu kalau lapangan-lapangan Lanut dan lapangan-lapangannya TNI Iya. itu diganti nama kayak misalnya di Papua itu lapangan intinya dikasih nama Rulinere. Iya, betul ya. Stadion Rulinere ada. Di mana juga mereka Iya, ganti-ganti jadi nama, di Balikpapan, legenda- iya, legenda di Balikpapan tuh Indonesia. Bang Muhammad, dulu orang tua saya kan Auri. Dulu saya kecil, pagi saya latihan di situ. Dulu saya pernah kecoret juga dulu. Di Persiba Balikpapan Junior saya pernah kecoret. Saya nggak berangkat tahun 91, Piala Suratin di Bogor. Mohon maaf di Sukoharjo Solo. Saya nggak berangkat. Akhirnya saya pulang, sedih. Ada salah satu wasit, Sahrudin di Balikpapan tuh ngasih buku ke orang tua saya. Buku ciptaan Will Cover, pelatih Belanda. Itu cara-cara shooting, capping, dribbling. Itu saya belajar di lapangan itu. Pagi saya latihan. Sendirian? Sendiri. Saya waktu kecoret, jolokin sama teman-teman saya. Bima mau kemana? Dalam hati saya pengen sukses. Besoknya lagi, lewat lagi. Padahal ini anak-anak orang berada nih. Ya, pada ndirain saya. Saya waktu itu, ya sepatu juga seadanya. Tapi saya bertekad saya pengen menjadi pemain tim nasional. Diteriakin besok, kayak orang gila Bima. Saya bilang, oh ya memang bener sih saya sendirian di lapangan. Iya, latihan sendiri. Gila latihan. Pulang latihan, SMP waktu itu kelas 3. Latihan lagi saya, sebelum ke rumah. Lari. Komandannya lihat, komandan Auri saat itu, tahun 91. Latihan, saya pulang, latihan dulu, pulang ke rumah. Sore, latihan lagi. Komandan ini jadi pejabat di TNI, Mabes TNI AU di Jakarta. Balik ke Balikpapan, mana sih anak dulu yang kecil itu? Mana? Oh sudah di Itali. Gitu. Udah diganti nama ini lapangan ini. Untuk membangkitkan animo, semangat buat putra daerah termasuk seluruh Indonesia. Bahwasanya kalau kita punya kemauan, kita punya ketekunan, kita punya cita-cita, nggak ada yang tidak mungkin. Saya alhamdulillah lapangan itu dikasih nama Bima Sakti. Bima Sakti, Bima, bola duniaku, Islam agamaku, Muhammad nabiku,
Allah Tuhanku, sakti. Sunnah penuntunku, Al-Quran kitabku, tauhid imanku, insya Allah. Ka'bah kiblatku, K-nya Ka'bah kiblatku, tauhid imanku, terakhirnya insya Allah. Jadi ada namanya itu, ada artinya. Bang Mamat, M. Apa ya M ya? Masya Allah. Masya Allah ya. Wah. Wih, benar. Muhammad Yusran. Iya. Muhammad orang yang terpuji. Yang Betul. pintar. Yusran adalah mudah. Inna ma'al usri yusran. Wes mantap. Iya. Juara MTQ Fak 2001. Jangan, ini habis ini mau dibanting nih. Enggak. Dan Coach Bima, ada satu dilema sih dari saya ya. Iya. Kalau melihat pelatih-pelatih kelompok usia gitu kan. Iya. Karena misalnya kalau di luar negeri gitu, di Italia maupun di Eropa, itu kecenderungannya sama tuh. Kalau pelatih yang kelamaan di kelompok usia misalnya U16 atau Primavera atau apa, dia akan menjadi spesialis Junior. muda gitu. Iya, spesialis junior ketika dia naik ke senior hilang sentuhannya gitu. Iya. Diberikan kesempatan untuk jadi pelatih senior nggak bisa gitu. Iya. Karena udah kecenderungan ini mungkin rutinitas yang tadi yang dibangun tadi. Nah, Coach Bima sendiri lebih asik memang mau di sini atau memang enggak, saya harus tinggalkan U16, saya harus karir ini lebih senang ke senior. Ya, saya masih ngikutin kontrak saya karena kontrak saya sampai awal 2023 ya. Selama saya masih dipercaya untuk di 16 ini saya akan fokus di sini. Tapi memang ada tantangan sih memang di sini ya. Karena menemukan mereka dari berbagai pelosok, menyatukan mereka walaupun mereka sudah punya basic ya di daerahnya. Yang tadi saya bilang terima kasih ke pelatih-pelatih mereka pertama di daerah masing-masing. Ini menyatukan mereka, meramu mereka ini kan harus ya mungkin tahun ini saya beruntung gitu memiliki pemain yang mereka punya kualitas luar biasa. Ya, bahkan nama-nama mereka pun saya sampai tersanjung sekali itu. Saya punya pemain kakak, ya, Crespo, Vigo, Seva, ya, Zidane, Di ya. Twitter seri A lawan, Iya, pelat. kakak memberikan nomor Iya bang, semua iya, iya kan begitu sorot ke bench, Bima Sakti Tukiman. Iya, harusnya Ancelotti, ya kan, Bima Sakti Tukiman. Coach, ini satu pertanyaan sebelum kita ke Ultimate Team nih. Kan Coach Bima pelatih U16. Iya. Dengan kondisi EPA pun paling cuma sebulan. Kompetisinya tuh pendek-pendek gitu. Pendek-pendek, U16. Bagaimana Coach Bima mencari pemain untuk tim nasional gitu? Itu kan sulit, nggak ada kompetisi itu sulit. Iya betul sih Bang ya. Ada scouting di U16 mungkin? Ya, ini tadi kita pagi udah scouting lihat juga ya. Sebagai motivasi juga sih buat EPA ya yang U16 maupun U18. Tadi kita sempetin hadir, besok juga kita akan ke JIS ya. Mau lihat pertandingan di sana. Tadi di lapangan A Senayan kita lihat U16 mereka bagus-bagus tuh ya, dan lebih memudahkan sih siapapun pelatihnya. Mungkin sekarang rezekinya saya di 16, mungkin siapapun pelatihnya akan lebih mudah karena mereka sudah terbentuk di daerah mereka oleh tangan dingin pelatih-pelatih SSB dan akademi ini. Saya lihat tadi, wah ini banyak nih yang posturnya bagus sesuai kayak pemain belakang kita harus cari yang tinggi, pemain depan harus cari yang tinggi. Oke, gelandang mungkin bisa menyesuaikan. Untuk sayap-sayap mungkin kecil nggak apa-apa tapi punya kelebihan kecepatan. Tadi bagus-bagus. Gitu. Dan ini memudahkan buat saya sih untuk regenerasi nanti. Jadi kompetisi akan membantu memudahkan tim pelatih. Banget. Harus ya. ada terus berarti sih. Harus U16. terus ada ya. Elite Pro, kemudian nanti ada Suratin, kemudian ada kompetisi-kompetisi swasta ya, top score, Danon, yang lain-lain ya. Ada kemarin juga Pak Prabowo bikin ya. Prabowo Cup. Iya. Oh, ada ya? Ada kemarin Nusantara Open itu bagus juga gitu. Itu kan sifatnya turnamen ya Coach. Maksudnya Ya. apakah harus ada liga yang agak Ya, panjang? ya PSSI akan inilah mengevaluasi terus. Ya kita berharap mungkin kompetisi nanti dibikin lebih panjang. Kemudian biar pelatih juga bisa belajar periodisasi mereka. Tapi ini ya kita bisa berjalan aja sudah bersyukur sekali karena sebagai wadah ya buat pemain agar mereka punya kompetisi, punya wadah untuk berkompetitif gitu. Oke. Iya. Berarti memang tapi harusnya PSSI dan
Ya selama ini udah dibantu ya sama Asprof ya, Askot, kemudian Tim scouting gitu. Askap. Jadi coach nggak ribet harus nonton pertandingan di sini. Harus Iya, nonton biasanya pertandingan mereka di sini. kita prosedurnya gini Bang Ahmad. Jadi mereka ngirimkan video, kita lihat, ngirimkan CV, tingginya kita cek dulu, postur tubuhnya, kemudian kita lihat videonya. Kalau memang kita ada kesempatan, kita sempat kemarin keliling loh. Ya ada yang ke Palu, ke Makassar. Disebar gitu ya? Iya, kami tim pelatih kita sebar saat ini. Jadi kita dibikin kayak regional misalnya yang daerah timur, jadi mereka berkumpul di Makassar atau di Maluku mereka itu. Kayak saya kemarin sempat ke Kalimantan, ke Pontianak gitu. Ada yang ke Sumatera juga, ikut Markus Sumatera. Sekalian pulang ke Medan ya kan. Sekarang Gitu. keluar. Kalian Iya. emang cari yang dekat. Di Tulehu ada nggak Tulehu? Tulehu kemarin sempat ada berapa kita kasih kesempatan. Semua kita kasih kesempatan Bang. Tulehu cuma memang tahun ini mungkin belum semuanya ya. Jadi saya juga sekalian minta maaf kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia yang mungkin yang belum tersentuh, belum terpantau. Jangan khawatir, kita akan coba lagi. Kalian kalian tetap berusaha aja. Kalau rezeki dari Tuhan biar di ujung dunia sana kalau memang sudah rezekinya pasti akan terpantau. Dan jangan minder, latihan Oh, jangan, terus. jangan. Pasti karena Jangan. suatu saat itu akan ada rezekinya. Gitu. Betul, itu Bang. Dan kalau pas rezekinya udah siap. Iya, kayak kita kan kemarin pertandingan udah tertinggal. Kalau memang rezeki bisa membalikkan dan bisa menang. Gitu. Dan kemarin kita penalti, ada sebagian itu yang latihan nggak masuk terus itu Bang Mamat, coach. Kayak Iqbal latihan berapa kali, nggak masuk. Iya, sampai ke tendangan ke-3, ke-4 baru masuk. Afrizal juga gitu, nggak masuk. Yang terakhir yang bikin kemenangan si Nabil, itu berapa kali nggak masuk. Tapi begitu pertandingan, siapa yang siap? Saya ikut. Saya salut banget. Berani semua mereka, saya nomor 1 ikut, saya nomor 2. Iqbal dia orang pertama, saya nomor 1 ikut. Padahal di 97 aja pelatihnya Saya takut. pelatihnya aja takut. Iya Bang. Itu kejadian memang Bang. Saya Final SEA tahun Games 97? Iya, tahun 2009 itu almarhum Alvin tuh. Begitu kita adu penalti lawan Vietnam juga, cari juara 3-4 waktu itu di Chonburi tahun 2019. Siapa berani penalti? Alvin langsung. Saya coach. Dia bilang gitu. Wah, saya bilang ini anak nih hebat banget nih. Yang lain pada pura-pura ini kram gitu. Coach Bima 97 pura-pura apa? Saya enggak pura-pura, saya memang takut. Saya langsung bilang, iya. Kayak yang belum sih. Iya, saya langsung coach saya nggak berani. Padahal saya ya waktu itu 2 gol dari tendangan bebas gitu. Mungkin teman-teman saya juga ya minta maaf ya kalau bisa waktu terulang lagi. Ya waktu itu banyak kecewa pasti kan. Bima nggak ngambil gitu. Ya, karena saya takut memang waktu itu. Makanya saya waktu itu kayak ditempeleng saya sama almarhum Alvin, Iqbal yang kemarin. Iqbal berani coach, saya ikut. Wah, ini benar-benar nggak salah saya pilih kapten. Karena saya juga memilih kapten juga melalui psikolog juga ya. Ada mereka waktu itu tes psikotes juga. Kita melihat nih anak ini gimana kepribadiannya, apakah Jiwa kepemimpinan. iya gitu. Jangan yang mementingkan diri sendiri, kita pilih kapten nggak bisa tuh. Dia harus yang peduli, yang care, lalu bahasanya juga bagus. Iqbal bahasanya bagus banget. Iqbal untuk gubernur Papua. Sih peduli, iya kan? Iya, peduli banget dia. Masih ada Boas. Masih ada Boas. Dia cita-cita nih Bang. Kapolji gubernur Iya. Jogja. Sleman kan sih. Sleman. Sleman. Coach Iya. itu termasuk membawa spiritnya almarhum Alvin ya saat itu. Iya. Semuanya kayak semuanya. Alvin ikut dibawa juga jersey. Betul. Jersinya coach gak lepas sama Nggak kalian. lupa, saya Selalu bawa di tangan. terus. Karena saya kemarin waktu pas semifinal atau final yang kita presentasikan tentang Alvin. Kemudian pas mau final, kemudian testimoni video orang tua Alvin. Ya, salah satu ucapannya, ingat Alvin, Indonesia tidak pernah takut dengan lawan. Saya bilang ke pemain, lihat, Indonesia gak pernah takut dengan lawan. Siapapun kalian hajar. Siap coach, Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Indonesia berani. Makanya mereka berani semua Bang, dengan siapa aja. Senang Gitu. itulah. Tapi tetap kita mengajari respect mereka. Saat ada pemain sakit, kita buang. Cuma kemarin sempat juga sih. Ya pemain Myanmar kan sakitnya disengaja, ya kan. Tidur-tidur saya bilang, terus main terus saya bilang. Ya udah kesel juga kita gitu. Kalau memang sakit beneran ya kita buang. Tapi kalau Dia alasan, kelihatan, kan? iya. Kalau kita nggak, kiper juga gitu. Kita saat leading, kita menang itu tangkap nggak perlu pakai guling-guling jatuh.
Bener kita fair Attitude aja. ya, Coach. Ya kita harus menang memang menang secara fair. Kalah juga kalah yang terhormat gitu. Coach di semifinal kenapa sangat ini ya emosional sampai nangis banget gitu? Ya, Coach Bima Sakti tuh. ya sedih ya Bang ya. Sedih dalam artian kerja keras kita selama ini nggak pernah sia-sia ya. Gitu. Karena kita selama dari mulai tanggal 11 waktu itu saya bilang ke pemain, ini awal kita latihan, bismillah ya saya bilang gitu. Teman-teman yang non muslim berdoa juga sesuai ajarannya. Kita awalin latihan hari ini, ibadah kita jaga dulu, saya bilang gitu. Kita harus sholat bareng-bareng, saya bilang gitu. Yang non muslim nanti hari Minggu harus ke gereja ya, saya bilang gitu. Krishna yang dari Bali, tolong nanti ke pura juga, doa kalian semuanya. Ya, kita doa, kita minta sama Allah, minta sama Tuhan, saya bilang gitu. Siap Kut, jangan ada yang terlambat, jangan ini. Ayo kita dulukan akhirat, dunia akan ngikutin, saya bilang gitu. Kita selama 1 bulan full, nggak pernah kita nggak sholat awal waktu. Sholat awal waktu terus. Gitu. Dan waktu itu kita dapat uang saku pemain. Mohon maaf ini saya ini Bang ya, bukan berarti ria, mohon maaf, mohon izin ya Allah, astagfirullah. Jadi kita waktu itu pas hari Jumat ya, final. Saya bilang ke pemain, bisa nggak kalian sediakan hari ini khusus sedekah terbaik kalian, saya bilang gitu. Kita ini hari Jumat bagus, apapun hasilnya kita tetap syukuri, saya bilang. Waktu itu kita sebelum lawan Myanmar. Sebelum lawan Myanmar. Bukan yang kita waktu itu sedekahnya di hari Jumat waktu itu. Hari ini, besok hari Jumat nih. Lusa. Hari ini besok kita lawan Myanmar. Kemudian kalau lolos kita gak tahu antara Vietnam atau Thailand. Tapi waktu kita niat. Ayo kita niatkan yuk kita sedekah terbaik. Buat apa Kut kita ini? Kita dapat uang saku udah kalian. Ayo kita kumpulin. Seikhlasnya. Ya, seikhlas kalian. Kumpulin kita tutup gitu, saya bikin kerdus, dibolongin, saya bilang begitu saya lihat kerdusnya, ini kayak kandang burung nih saya bilang, dimasukin gitu. Jadi nggak ada yang tahu, kalian masukkan, niatkan, masukkan. Kita nggak ada yang tahu, ada yang bercanda lagi, dibungkus 2.000 saya bilang, siapa nih 2.000 saya buka, 100 di dalamnya. Ya. Ada juga yang ngeprank Bang. Ya. Ya. Anak zaman sekarang. Iya, jadi udah terkumpul alhamdulillah waktu itu berapa juta gitu, kita belikan main lawan Myanmar. Berat loh itu Bang. Ya, anak seumur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun ya. Udah berhadapan dengan tekanan sedemikian rupa. Ketinggalan susah bikin gol. Adu penalti. Kalau enggak Tuhan yang bantu enggak mungkin. Kita niat waktu itu sedekah. Gol semua. 5 gol semuanya kan. Padahal tendangan di latihan jarang gol. Kakak memang gol. Vigo malah nggak saya pilih. Penendang Algo juga nggak pernah latihan. Lolos. Hari Jumat kita sholat Jumat dulu. Saya bilang pesan makanan di sini kita waktu itu 900 paket makanan kita kasih buat yang sholat Jumat. Termasuk kita bagikan di jalan. Alhamdulillah Jumat berkah. Malamnya saya yakin. Saya belum berangkat itu insya Allah kita juara. Allah. Ada keyakinan duluan ya. Iya, yakin ya, bukan takabur ya. Gitu. Jadi Allah. tangisannya itu tangisan Syukur ya Bang ya. syukur ya, tangisan syukur. Bener. Dan tangisan Keajaiban Allah itu ternyata ada Bang. dan tangisan buat netizen ya. Mana yang anggap Oh remeh? enggak. Mana yang anggap remeh? Bang Mamat, saya tidak pernah dendam. Mantap. Ya, tapi saya selalu ingat. Waduh. Bercanda Bang. Bercanda. Coach Bima, Enggak. Coach Bima juga sudah hadir di sini. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak tahu ultimate teamnya Bima Betul. Sakti. 11 pemain pilihan Bima Ini lokal Sakti. ya? Lokal. Bebas sih. Hah? Lokal dong. Lokal dong. Indonesia berarti. Ya. Aku pengen tahu 11 pemain terbaiknya. Karena pernah main di Swedia dan ini juga siapa tahu ada. Nggak usah lah. Nggak akan. Lokal ya? Sudah 11 pemain dari Papua. Dari Balikpapan gitu. Ya. Oke, ini Coach Bima kita lihat formasinya mau diganti atau enggak? 4-3-3, 4-4-2. 4-3-3 ini kan 4-3-3 nggak apa-apa. Villanesia. Villanesia banget nih. Ya. Di penjaga gawang, coach. Kurnia Sandi ya? Wah, Kurnia Sandi. Kurnia Sandi. Kiper yang dari Primavera udah bareng-bareng Coach Bima ya. Ya. Oke, fullback kanan. Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf. Coach kenapa banyak yang milih Anang Ma'ruf daripada Agung Setiabudi? Ini
dua pemain yang bagus ya, punya tipe yang berbeda ya. Kalau Agung Setiabudi keras, ya, ngeyel. Anang Maruf ini lincah, stylish. dan saya sering marah sama dia. Kenapa? Kalau habis pertandingan hanya baju dia yang nggak kotor. Oh, Jarang sliding, tapi crossingnya bagus. Ya. Oke, full back kiri coach. Aji Santoso. Aji Aji Santoso. Santoso. Coach Aji. Oke, 2 center back. Oh ini nih yang katanya tadi sukses nih. Mana? Coach Aji kayaknya deh. Sukses apa? Ya tadi katakan ada yang agak nakal-nakal sukses juga. Bukan. Kan satu tim sama saya. Oh iya. Oh iya, nanti ada mungkin ya. Kita tunggu di sini. Center back coach. Center back Nur Alim. Waduh, Nur Alim. Jabrik. Ya, Jabrik. Center back kedua Eko Purjanto. Eko Purjanto. Nah ini juga sama Coach Bima nih, orangnya Ya, tenang. Oke. Central midfield Bima Sakti. Saya sendiri dong. Wes, Oke. gokil. Bima Sakti akan berduet dengan Ansari Lubis. Ansari Lubis. Uak. Wah, Di attacking midfielder. ini pemain luar biasa ya, idola saya. Ya, latihan itu kalau volley, wah luar biasa. Fahri Husaini. Fahri Husaini. Coach Fahri. Nah jangan-jangan ini. Apa? Enggak, Sukses juga nih. Kak Fahri kayaknya gak pernah. Coach Bima, undang Coach Fahri ke sini dong. Coach Fahri. Kenapa suruh Coach Bima? Ini tim Anda apa? Iya. Ini tim suksesnya gimana nih? Mereka gak punya kontaknya. Nanti saya kasih. Minta dari Coach Bima. Iya. Kalau Coach Fahri nggak sibuk, insya Allah beliau mau. Ya, karena sekarang kan sibuk dengan Iya, Persela ya. Sintayong aja udah datang. Iya. Lanjut. Kanan. Wing. Kanan Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan DJ. Lebih suka ditaruh Kurniawan di Starter kanan. kanan. Ya. Kenapa Coach? Ada alasan sendiri? Dia bagus di sisi kanan, biar keluar bagus, masuk bagus. Ya. Keluar bagus. Out dong. Kiri Bang ya. Iya kiri. Boas. Boas Boci. Salosa. Idola saya Coach, juga nih. ketika Coach Bima Sakti nelpon Bos, apa yang Bos katakan ketika kamu tenang aja, masih tetap ketika dia patah Apa kan? percaya diri apa? Saya Oh, tambah penasaran di percaya momen diri. itu percaya diri apa dia? Buktinya dia waktu cepat itu- sembuh ya. Langsung bisa main lagi. 2 kali patah kaki. Iya. Saya langsung telepon, Ade Boas, ya kakak. Semangat. Saya pernah lebih parah daripada kamu. Kamu apa patah? Tulang fibula aja. Oh aman. Engkel aman? Aman udah. Aman. Kalau engkel enggak ini. Karena engkel ini sudah susah sampai. Susah nih Bang. Tapi yang lawan Singapura dulu engkel kan? Nah itu gak tahu itu. Engkel Yang juga. lawan Hong Kong fibola kan? Iya. 2 kali patah kaki. Dua 2 kali. kaki. Penyerang tengah. Bambang Pamungkas. Wah, Bambang Pamungkas. Ya. Super sub Coach. Super Sub. Siapa? Satu orang nih yang bisa merubah segalanya. Super Sub ya. Iya. Widodo CP. Widodo CP. Gak apa-apa, beliau sahabat saya tapi saya taruh Super Sub aja lah. Bagus. Manajer, pelatih. Pelatih, Ya. Danur Windo. Danur Windo. Ini generasi Primavera Iya, selalu iya, pilih aja Danur Aku penasaran nanya, Widodo Ciputra. Coach, ketika Widodo Ciputra cetak gol salto di 96. Saya mau marah tuh Bang. Ah? Bener, saya mau marah. Kenapa? Kok saya kan lebih besar peluangnya. Saya di depan, di belakang dia. Kok nggak ditarik ke saya? Saya lebih peluangnya lebih bagus ke gawang, ke mulut gawang. Waktu itu saya di depan gawang. Saya mau marah, saya udah mau marah. Wih, dulu kan manggilnya karena main nggak mungkin mas habis waktunya. Wit, nggak tahu dia salto. Wit, wah gol nggak apa-apa. Kalau nggak gol marah saya. Iya, ternyata jadi iya. Itu pulang pertandingan itu dibahas gak sih? Mas golnya, wow gol keren. Bahas cerita, wah luar biasa kok bisa gitu. Karena tapi bukan hal yang aneh gitu. Karena beliau ini dalam latihan juga sering lakukan itu. Lincah juga ya. Iya, dan itu bolanya Ronaldo di sini ya. Kalau dia kan jauh di sini Bang. Iya. Dia di sini kan. Bolanya Mohon maaf. di depan. ya. Depan jauh. Ronaldo yang gol waktu lawan Juventus. Gak usah dibahas yang itu. Saya Sakit hati ya Bang. Iya. Kecewa banget. Kaptennya siapa, Coach? Kaptennya Fahri Husaini. Fahri Husaini. Iya. Benar. Coach, tapi di antara ini, saya tuh selalu penasaran kan ada banyak pilihan Kurniawan, ada yang BP gitu, ada yang Widodo gitu, tergantung selera permainannya gitu. Iya. Tiga-tiga sendiri, kalau tiga-tiga dikasih satu posisi, Coach pilih siapa? Maksudnya nih. Misalnya cuma striker dan harus pilih salah satu antara Kurniawan, BP, sama Widodo. Di striker Striker, saya pilih Kurniawan. Kurniawan. Iya, karena saya dari kecil ya sama beliau nih. Oh dari kecil. Dari kecil.
Saya ini merem aja saya tahu tuh Kurniawan mau lari kemana. Iya, lu bener. Iya. Sekarang udah kembali ke Italia di Como. Itali, Como, iya kan, melatih Fabregas lagi kan. Gitu. Terus katanya Primaveranya, Coach Kurniawan di Primavera. Iya, nggak apa salah sih bang. Kan kemarin sempat komunikasi juga ke saya kan, Bim gimana nih? Manggilnya kan pren gitu kan, pren gimana pren? Ya saya bilang ambillah di Como, kesempatan di sana, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, bawa ke Indonesia biar kita juga bisa belajar gitu. Itali kan bang. Italia. Como lagi bagus Iya. tempatnya. Oke, dan inilah dia ultimate timnya Bima Sakti. Wuhu. Generasi 90-an banget. Tercermin. 97 rata-rata 97. Generasi 90-an. Kita juga sudah ini ya Kita kemarin sudah bertanya kepada sobat sporty Coach Bima. Iya. kepada netizen. Coach Bima akan datang ke sini, silakan yang mau nanya-nanya dan inilah dia pertanyaannya. Iya. Dari Sigit PRWN Purnawirawan. Perawan. Gimana pendapat coach tentang Indonesia kurang striker lokal coach? Ini sering ditanyakan. Iya, ya memang sekarang rata-rata klub mencari striker asing ya. Karena memang kualitas mereka, postur tubuh mereka beda di zaman saya dulu. Saya di PSM striker saya Kurniawan sama Mirobaldo Bento. Lokal semua gitu. Ya mungkin ini jadi motivasi kita, PR kita sebagai pelatih dari mulai usia dini sampai agar mereka bisa bersaing nanti di Liga 1 ya. Kita persiapkan dengan baik. Oleh sebab itu ini sekarang ada Kakak ini kemudian ada Nabil Asura, ya kita persiapkan mereka supaya mereka bisa bersaing dengan penyerang asing. Dan kita itu persiapan juga ya? Pilih klub yang tepat. Oleh sebab itu saya sampaikan mereka cari klub yang kalian memang benar-benar dapat kesempatan main. Oh yang penting menit bermain dulu. Menit bermain. Pemain muda kan Iya. harus menit bermain dulu. Betul, setuju. Gitu. Tapi saya penasaran, Mirobaldo Bento pilih warga negara mana ya pas Timor Leste pisah? Waktu itu masih Jo Bosco juga ada di mana ya? Iya, waktu Di Bali itu tahun 2000 masih belum kan Bang, masih Indonesia. Iya ketika sekarang udah kalau pisah. Dia sekarang warga negara apa Mirobaldo Bento? Kayaknya ikut Timor Leste? Iya, Timor Leste. Joe Bosco. Iya. Jo Bosco Iya. kalau Jo Bosco ada di Bali. Iya. Warga negara Indonesia? Indonesia Kita kayaknya. kok jadi bahas warga negara ya? Oke lanjut ada Big and Black P Muhammad Imadin Jalaluddin. Apakah benar taktik yang coach terapkan di timnas U16 sedikit banyak dipengaruhi pengalaman coach waktu jadi asisten coach Luis Milla? Ya betul sekali, Bang, betul sekali karena saya sempat 1 tahun 9 bulan ya hampir 2 tahun dengan Coach Luis. Bahkan begitu saya kemarin persiapan dari awal itu Coach Miguel WA saya, Coach Eduardo walaupun jauh di Amerika sana WA saya, Bima sukses. Gitu. Saya banyak belajar dengan Coach Luis bagaimana game model kita, sesi latihan kita itu banyak dengan bola karena Termasuk taktik juga ya termasuk latihan kita buat sedemikian rupa. Selain itu juga Coach Firman kan itu termasuk duta Villanesia. Jadi kita banyak mengadopsi Villanesia bagaimana karena kita kan pemain kita pendek-pendek. Jadi kalau teman-teman di luar sana netizen bilang kita main long-long itu nggak ada sebenarnya. Kita maunya main bola bawah tapi karena tekanan mereka, pressure mereka ini pemain kita nggak bisa berubah akhirnya buang. Mungkin itu yang terjadi juga dengan timnas di level yang lain, yang bahkan yang senior. Kenapa kok long-long terus gitu? Ya mungkin karena pressure. Oleh sebab itu Coach Luis sama asisten-asisten menyampaikan ke saya banyak small sided game agar mereka terbiasa dengan pressure di lapangan kecil. Mereka bisa keluar, itu akan terbawa dalam pertandingan gitu. Oleh sebab itu kita ini kan Villanesia gitu. Karena itu memang benar-benar game modelnya kita terstruktur, kemudian agresif, kemudian semuanya dengan gaya-gaya sepak bola Indonesia. Kita sesuaikan dengan pemain kita. Karena Coach Luis waktu datang ke Indonesia juga ngomong gitu. Saya melihat bahan yang harus saya latih gitu. Gitu. Oleh sebab itu banyak juga kan kritikan waktu itu Coach Luis, ada dari senior-senior lah yang memberi kritikan. Luis Milla kenapa kamu nggak bawa gaya tiki taka seperti Barcelona padahal dia pemain Barcelona. Kenapa kamu nggak bawa speed and power Jerman? Dia bilang oke. Saya lihat bahan baku pemain Indonesia. Pemain Indonesia harus bukan salah siapa-siapa. Memang kita harus belajar.
Ya bagaimana dribbling, bagaimana kapan melepas bola, kapan harus dribbling, kapan harus early crossing, kapan harus drive dulu. Nah itu mungkin harus dilatih dari latihan gitu. Gamenya di dalam latihan gitu. Dan di sesi gamenya Luis Milla dulu, Coach Bima Sakti pernah ikutan. Tendang gol dari jarak jauh ke gawang Teja. Teja pulang gara-gara tendangan itu. Ya waktu itu pas kurang pemain kan Bang, kurang pemain saya disuruh gitu kan. Waktu itu saya minta bola dari Hargianto, game waktu itu. Saya syuting aja dari jauh, hampir kena kepalanya Luis Milla juga. Beliau tunduk itu begitu menengok, dah gol. Teja dimarahin. Teja Pakualam. Jahat ya. Oke, selanjutnya dari yang kemarin buat acara itu ya. Bukan. Akbar Prabowo. Pemain timnas favorit Bima Sakti dan keunggulan pemain lokal yang tidak dimiliki pemain asing menurut Coach Bima. Favorit dulu nih siapa? Ya. Favorit di mana? Pemain timnas. Timnas yang Pemain timnas senior ya atau ini ya? Ya senior aja, nggak ya, mungkin kan Evan Dimas bagus ya menurut saya. Dimas. Evan Dimas bagus, mungkin selama ini banyak kritikan juga Evan Dimas mungkin menurun atau apa. Ya menurut saya dia pemain yang pintar ya, pemain yang pintar, memiliki visi main bola yang bagus. Ya karena banyak pemain asing juga ya bagus tapi nggak sepinter Evan Dimas. Dan passingnya sangat terarah gitu. Passing-passingnya. Ada pressure juga dia ya, nggak bolong-bolong. benar, dia bisa menjadi playmaker lah di tim. Kalau titisan Bima Sakti itu, Ponario Astaman gimana? Nah itu Itu juga. kan the next Bima Sakti banget tuh. Ya Balikpapan, Ponario juga nomor bagus, 11. ya Ponario juga bagus. Dia pakai nomor 11, itu juga izin juga ke saya bilang, Oh iya? ya pakai aja gitu. Yang bingung kan kalau kami lagi diundang bareng gitu. Siapa yang pakai nomor itu? Siapa 11, nggak mungkin saya duluan nih lah. Akhirnya dia pakai nomor 12, kok 12 kan deketan 11-12. Iya. Benar, ya. Dan ya keunggulan pemain lokal yang tidak Keunggulan dimiliki asing. ya yang pasti masalah bahasa juga ya. Bahasa kan pasti dia lebih mengerti bahasa dari pelatihnya gitu. Oh, oke. Kalau pemain Pelatih asing harusnya lebih duluan. lebih Tapi kan duluan. banyak sekarang juga pelatih asing. Pelatih Liga asing lokal. iya, itu Bang. Lanjut ya, dari LTL 3 kali. Kenapa pelatih Indonesia nggak tahu jarang yang merantau atau abroad ke luar negeri atau belajar di luar negeri? Nah itu kenapa Coach? Ya mungkin masalah kesempatan kan dulu juga banyak. Coach RD sempat ke Malaysia, ya kemudian Coach Rudy dulu juga sempat ke luar ya kan. Coach Kurniawan sekarang. Sekarang ada. Iya, Komo. Semoga ke depan makin banyak Ya ya semakin banyak. kesempatannya Apalagi itu. sekarang kan banyak pelatih yang sudah berlisensi APRO ya. Mudah-mudahan adalah kesempatan nanti. Ya. Ya. Ini dari Andi Agungka. Momen terunik kalau memperkuat PSM. Ah. Ada momen apa nih? Momen ini saat waktu itu 8 besar, saya patah kaki saya, jari. Jari telunjuk. Oke. Ya, patah ya. Patah kena pemain waktu itu pemain PKT. Waktu itu 8 besar di Makassar. Saat ke Jakarta, semifinal waktu itu melawan Persija. Itu udah sakit banget kaki saya. Saya paksa masih pakai sepatu saya, main semifinal lawan Persija, kita menang 1-0, lolos ke final. Final tuh semakin sakit lagi kaki saya. Saya nggak ikut latihan, nggak Final ikut lawan siapa tuh? PKT. PKT, PKT ya. Bontang. Lawan duet Ponario sama Fahri. Oh, tahu. Nonton saya pertandingan ini. Iya. Iya. Ya, nonton di mana? Liga Bank Mandiri kan. waktu itu kan? Betul. Berarti nggak bohong nih Bang Mamat. Liga Ya kan? Mandiri. Nah itu saya akhirnya pinjam sepatunya Kurniawan. Saya bilang, Rus, sepatu lu nomor berapa? Nomor ini. Ambil kirinya yang besar, yang kaki kanan memang sepatu saya. Itu saya balut kaki saya. Ini kalau bisa dibuka nih, jari saya yang sekarang ini yang ini bisa bengkok gini, yang ini nggak bisa, Bang. Karena waktu Keras itu, ya? keras ini udah. Waktu itu saya bungkus kapas, saya bungkus plester, saya main. Dalam keadaan sakit saya main tuh, Bang. Di final loh. Di final. Sepatunya sepatu Kurniawan yang kaki kiri itu. Dan alhamdulillah. Yang Kopa ya Bang? Ya bener. Copa waktu itu. Kita juara dan saya terpilih menjadi pemain terbaik. Itu yang saya tanamkan ke timnas 16 sekarang. Apapun yang terjadi, apapun yang kalian alami, ingat di pundak kalian itu tanggung jawab bangsa Indonesia. Main fight. Gitu.
Dan itu juara liga terakhirnya PSM loh. Betul. Sampai sekarang Iya, belum sampai juara belum liga ada lagi kalau lagi. liga ya. Belum Tapi ada. itu memang dream team di Dream PSM. team, dream team. Waktu Iya. itu lawan Persija yang paling seru sih. Seru, sebenarnya. Yang Persija. 1-0 itu. 1-0. Paling seru. PKT Bontang ya orang udah pada prediksi waktu itu PSM Iya. juara kalau lawan ini. Harusnya finalnya yang semifinal ini Persija PSM. Persija harusnya. PSM ya. Itu coach waktu di final lawan Fahri Husaini bercanda-bercanda nggak di lapangan? Kan itu temen banget kan Iya, duet. ya duet. Ya beliau senior saya dan waktu itu menjadi nominasi pemain terbaik juga. Oh coach Fahri. Itu Coach Fahri, waktu itu Coach Fahri, saya, kemudian satu lagi saya lupa tuh. Nah saya kan waktu itu berpikir juga, wah ini saingan saya Coach Fahri, beliau senior. Waktu itu pas ada momen Coach Fahri nggak terima dengan keputusan wasit. Ya kan, beliau banting bola, kartu kuning. Saya bilang, alhamdulillah. Saya pemain terbaik nih. Karena kalau kena kartu otomatis nggak akan terpilih gitu. Karena itu satu kriteria gitu. Saya waktu itu Coach Fahri mungkin nggak sadar juga. Kalau mungkin beliau waktu nggak lempar bola mungkin beliau pemain terbaiknya. Gitu. Nggak dapat 25 juta. Saat itu. Ya kan. Langsung dibayarkan kan? Bayar langsung cash PSSI waktu itu. Wah seneng banget. Banyak loh 25 Ada juta. teman-teman dari ini debt collector. Kalau belum kabarin aja. Oke, Coach terima kasih tapi kita juga ada hadiah buat Coach Bima. nih. Masya Allah, terima kasih Bang. Yang pertama ada apa? Hadiah. Yang pertama nih ada FUT. Waduh, ini kenangan banget nih. Aduh, tolong dibacakan Luar biasa. Bang Mamat ada apa aja tuh di Bima FUT. Sakti. Iya. Ada 100 shoot power ini yang membuat Teja dimarahin. Waduh. 999 leadership. Iya. Min 1 Bacung Butia. Nah, itu yang matain Tapi ini kaki baik Bima. banget nih Bang. Ganti. Dia minta maaf nih, begitu saya ke hotel, beliau minta maaf. Oh, jadi 0 sekarang ya. 0. Ya. 95 Helsingborg. Siap. 90 mengayomi adik-adik. Iya. Love Balikpapan. Alhamdulillah. Oke, Bima silakan Sakti, Coach nomor Bima 11. ditandatangani. Tanda tangani dulu. Di mana nih? Bebas di mana saja. Nanti akan kita Coach ini Bang gimana? Mamat Mau di atasin Tayong apa mau di Jangan. Pokoknya besok nanti episode berikut kalau lihat Sintayong udah nggak ada berarti Coach Bima yang suruh ya. Kita ganti. Ya, lu jangan ngadu domba. Mantap. Nih, mantap, terima kasih Coach Bima. Nah, terima Kita kasih, juga Asa. punya oleh-oleh satu lagi Ya, Bang Mamat. juga ada kaos dari Riors untuk Coach Bima. Silakan Coach. Terima kasih. banyak. Terima kasih banyak. Sudah hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih untuk Riors ya karena kasih. udah nge-support kita terus nih. Ya. Tolong ada motif lain nggak? Saya belum punya motif ini nih, tolong ya. Oke, terima kasih banyak dan berikan Terima kasih, tepuk Mama. tangan sekali lagi untuk Terima kasih. legenda dan juga pengarum nama bangsa Bima Sakti. Coach semangat terus Coach. Terima kasih, Sehat-sehat Bang. terus. Kita doakan Coach. Ya, mengayomi Anak-anak. adik-adik kita Terima kasih. yang di U16 dan juga nanti mungkin selanjutnya ya next levelnya next. Mohon doanya terus Bang buat Pasti sepak bola kita- kita, masyarakat Indonesia. Karena Iya. doa mereka sangat membantu kita kemarin juara. Amin. Hampir 2 jam loh ini kita 17 Agustus kali ini tuh. Ah, iya ya. Iya, edisi kemerdekaan tuh spesial. Gak kerasa sampai 2 jam Mas. Saya pun kemarin janji sama saya kayaknya nggak 2 jam. Iya. Coach, nanti Nggak apa-apa. tolong tambahin. Demi Sport 77. Oi. Saya gak sadar, Siap. sumpah. Saya gak sadar ini satu. Udah mau 2 jam. Gak bilang. Gak kerasa orang gak kerasa. Gak kerasa. Oke, terima kasih banyak Coach. Sama-sama, Sehat-sehat Bang. terus. Dan jangan capek untuk melatih timnas Indonesia, memberikan kebanggaan untuk Indonesia terus. Dan salam dari kami berdua buat Semua. adik-adik U16. Siap. Salam buat Iqbal ya. Siap, Nanti Bang. kita calon. Iqmal. Apa? Iqbal Muhammad Al-Ketiri. Papua 2024 bisa. Bikin KTP aja jadi. Terima kasih banyak Coach. Terima kasih, Dan berikan Bang tepuk Muhammad. tangan untuk Coach Bima Sakti. Dan saya Muhammad Al-Ketiri undur diri. Saya Riman Pripta mundur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terserah kalian. Oke. Mantap Bang. Thank Wah you. luar biasa nih.